selamat malam, Bapak Ibu, kakak-kakak, teman-teman semua yang sudah bergabung di Bara. Ini Bara yang saya pastikan, saya yakin akan menarik dengan tema yang juga relevan dengan kita, supaya kita bisa segera berdiskusi. Mari kita buka kegiatan kita dalam doa. Saya nggak akan ngomong, saya akan memimpin doa dalam sebagai agama Kristen gitu, nggak saya ngomong gitu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat yang Engkau berikan, khususnya juga pada jam malam ini ketika kami boleh berkumpul, boleh bersama-sama hadir dalam ruang Zoom ini. Kami akan berdiskusi bersama dengan Pak Leo Eprafas, Pak Leonard Eprafas yang akan menjadi narasumber kami. Pimpin kami Tuhan, pimpin Roh Kudus, agar setiap percakapan, diskusi ini dengan topik mengenai sosial media menolong kami. Karena kami percaya ini sangat relevan, ini sangat dekat dengan kehidupan kami. Untuk itu kami mohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, teman-teman sekalian, saya baru sekali ini dapat, ketika saya bertanya, biasanya kalau saya nanya ke narasumber CV-nya, saya akan dikasih print out CV gitu ya. Tapi kalau ke Pak Leo ini memang luar biasa. Saya mengenal Pak Leo ini dari, mungkin dulu pernah kayaknya jadi salah satu narasumber PTJ kita, tapi waktu itu saya belum terlalu mengenal beliau. Justru saya kenal dari Pendeta Christina Katitin, pendeta kita, yang share nama beliau dan sebenarnya share Instagramnya. Jadi saya kenal tuh dari Instagram Pak Leo. Dan ketika saya masuk ke Instagramnya tuh, wow, beda lah gitu ya. Yang kesan yang saya dapat, beda tapi bermutu gitu, beda tapi berisi. Sekarang ini kan sering yang penting orang asal beda ya. Saya jamin kalau Bapak Ibu nanti masuk ke Instagramnya Pak Leo akan banyak tercerahkan, akan banyak, mungkin bukan sekedar tercerahkan tapi juga diusik, ya kan? Diusik kemapanannya oleh Pak Leo. Jadi singkat saja, karena beliau punya, nanti saya akan share link tree-nya sesuai dengan izin Pak Leo. Saya boleh men-share short bio-nya, tapi tadi seperti yang Pak Leo sampaikan, beliau S1 di UKDW, komputer ya Pak? Komputer, S2 teologi, S3 sorry apa tadi Pak? Teologi juga ya? Interreligious Studies. Interreligious Studies. Sebenarnya kita mengenal beliau tuh mengajarnya di UKDW, tapi ternyata tadi sempat diskusi, dosen tetapnya di UGM, di UKDW malah jadi dosen tidak tetap gitu. Tapi kita mengenal beliau justru dari UKDW yang mungkin juga mengajar pendeta-pendeta kita, karena 3 pendeta kita dari UKDW. Yang beliau dari GKI mana Pak? Sorry? Adi Sucipto. GKI Adi Sucipto. Seingat saya Bapak pernah penatua ya? Pernah. 7 tahun penatua. 7 tahun penatua di Adi Sucipto. Dan kemudian yang mau kita bahas ini, beliau sangat digital menurut saya. Mungkin ya tidak banyak penatua yang digital, tapi beliau salah satu penatua yang sangat digital. Dan ini juga menjadi hal yang baik buat kita, supaya kita satu sisi tidak alergi, tapi satu sisi juga menggunakan sosial media dengan baik. Tadi seperti mungkin juga akan disampaikan nanti, mungkin kalau Rasul Paulus sekarang ini hidup, dia juga akan menggunakan sosial media untuk pelayanan dan penginjilannya. Saya tidak mau berlama-lama, saya serahkan ke Pak Leo untuk memulai. Saya akan put yang seperti yang saya share dan mungkin juga di-share ke wilayah-wilayah. Ada satu survei yang saya pikir kita harus isi, Bapak Ibu, teman-teman semua, adik-adik, kakak-kakak. Kita perlu isi karena ini survei yang baik sekali untuk menjadi dasar kita berdiskusi. Saya coba share sekarang dan kemudian saya serahkan ke Pak Leo untuk memulai. Silakan Pak, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Stefanus. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Saya sangat senang dan mungkin sebagian dari Ibu Bapak kelihatannya Pak Stefanus juga masih mengingat sekitar 4 tahun lalu ya, 2021. Saya pernah mengisi sesi pembinaan begitu. Saya mengisi tentang Taurat kalau tidak salah ingat saya dengan GKI Keranggan. Jadi ini kedua kalinya
Dan nanti kita akan bulan Juli juga akan sesi yang lebih serem lagi dari yang sekarang tentang perkembangan yang lebih dinamis di dunia sosial kita yang bisa jadi ancaman iman Kristen, tapi juga bisa menjadi kesempatan untuk kita lebih tumbuh lebih baik lagi. Jadi Ibu Bapak sekalian, saya berterima kasih untuk kesempatan kali ini. Ada dua pendeta yang saya kenal baik ya, Bu Pendeta Dharma itu sejak beliau masih kuliah dan masih aktif di GKI Gejayan, saya sudah kenal beliau. Lalu Pendeta Titin itu pernah di kelas saya 1-2 kali kalau tidak salah ingat saya. Baik Ibu Bapak, saya akan share screen. Nah tadi sebenarnya ya saya tuh ada survei yang mudah-mudahan membantu saya karena Ibu Bapak mungkin saya tidak mau sombong ya, nggak boleh sombong kan, anak Tuhan nggak boleh sombong. Tapi memang saya punya kecenderungan karena saya itu peneliti, saya selalu ingin tahu dulu lah persepsi dari Ibu Bapak, teman-teman sekalian yang tentang suatu topik. Itu kebiasaan saya begitu, sehingga biasanya acara-acara saya itu dimulai dengan survei. Nah, saya sudah mengirimkan kemarin dari hari Senin kalau tidak salah ke Pak Stefanus. Sementara ini baru 13. Tapi karena ini lagi di-share lagi, mungkin saya tunda saja ya Pak Stefanus ya pembahasan ini. Saya tahan atau mau dilihat aja nih 20 sudah sih lumayan nih. Bagaimana baiknya? Apakah langsung saja saya mulai atau gini aja deh, saya mulai nanti saya balik lagi ke survei ya. Sambil Ibu Bapak dengerin penjelasan awal karena awal ini kuis. Jadi tolong dijawab di bisa di chat box maupun kalau ada yang mau open mic juga tidak masalah. Ini saya atur dulu. Ini saya ada 3 layar soalnya jadi saya mesti ngatur layar. Kalau saya nengoknya ke sana itu Bapak bukan cuek tapi karena layarnya ada sendiri. Ya, jadi saya akan kuis dulu Ibu Bapak sebelum kita lihat surveinya ya. Ibu Bapak, saya dapat berita ini dari Tribun Jabar. Tolong dikasih pandangan ya. Ini waspadai dihidrogen monoksida di pengungsian gempa Cianjur. Dulu kan kita pernah mengalami gempa Cianjur ini tahun 2022. Desember 2022 itu pernah terjadi gempa Cianjur. Nah, ini ada beritanya seperti ini. Nah, ingin saya tanyakan begini. Dampak dari dihidrogen monoksida di pengungsian itu adalah menyebabkan keringat berlebih, buang air kecil terus-menerus, ketergantungan yang luar biasa, korosif, dan tersebar luas ya di Bekasi, di Yogyakarta, di Jakarta, dan mana-mana, dan menyebabkan orang bisa tercekik. Nah, pertanyaan saya, kalau mendapat berita ini, apa respon, misalnya ini masuk ke WA Anda, apa yang Anda lakukan dengan pesan ini? Silakan. Mari, boleh open mic, silakan. Kalau saya biasanya nyari tahu kebenarannya atau mencari second opinion dari situs-situs berita lainnya gitu, dan juga googling di makalah-makalah yang bisa dipercaya gitu. Bu Okta ya, oke. Ini saya soalnya agak nggak kelihatan. Oke, terima kasih. Ada lagi pandangan lain? Jadi memeriksa dulu ini Bu Okta ini mungkin sudah trauma hidupnya ya, dibohongin terus, di PHP-in terus, jadi nggak gampang percaya gitu ya Bu ya. Enggak juga Pak, saya orang kesehatan soalnya, jadi harus anti hoax. Gitu. Oh, waduh ya ampun. Ini udah seserius ini kok masih nggak percaya itu loh. Silakan yang lainnya, pandangan yang lain. Kalau saya forward, Pak. Di forward, oke. Ini kelihatannya lebih Kristiani nih Pak Stefanus daripada Bu Okta. Ada pandangan lain mungkin? Boleh di chat box juga oke. Ini saya sambil mengamati layar ini. Cek fakta. Wah, ini Pak Charles ikut-ikutan Bu Okta ini. Yang lainnya lagi mungkin ada satu lagi. Pak Dudi bilang provokasi lebih berbahaya. Berita di itu sudah ada berbagai sumber tapi tetap bermanfaat. Oke, terima kasih Pak Dudi. Ya, udah cukup pandangannya? Menanyakan manfaat berita ini bagi kita yang tidak di Cianjur. Oh, oke. Ini di tengah-tengah ya Pak Hendra ya. Masih ada satu lagi mungkin? Bertanya pada diri sendiri, apa iya? Wah, ini. Pak, ini Bapak atau Ibu ya? Kak ya, Kak Eki ya? Ya, Kak Eki. Yang di Melbourne ya? Oke. Baik, terima kasih
Ya, Ibu Bapak sekalian, ini adalah parodi. Dihidrogen monoksida itu apa ya? Bu Okta yang dari kesehatan. Apa, Bu? Dihidrogen monoksida. Apa kira-kira, Bu? Air. Ah, iya. Betul. Dihidrogen itu 2H2O. Ya. Air, Jadi Pak. air, iya. Jadi bisa kita lihat ya, kita bisa bikin sesuatu tuh sangat menakutkan. Air itu kan memang menyebabkan keringat berlebih, ya jelas lah kalau banyak minum air. Itu alamiah kan. Menyebabkan buang air kecil, menyebabkan ketergantungan, bener kan? Memang menyebabkan ketergantungan. Korosif jelas, rendam aja apa besi gitu di dalam kolam air dia akan korosi gitu ya. Ya, dan tersebar luas di mana-mana, ya benar memang air ditemukan di mana-mana gitu ya, dan menyebabkan tercekik. Kalau orang tenggelam kebanyakan minum air, tercekik ya. Apa yang bisa kita dapatkan dari peristiwa ini? Jadi Pak Stefanus memang orang yang sangat baik hati ya. Tapi ini sayangnya konteksnya kita ini medsos nih. Satu pendapat, silakan. Setelah ini kita akan membahas survei kita. Apa yang kita bisa pelajari dari latihan ini? Mari, open mic silakan. Mari Bapak. Sosmed itu bisa bikin kita sangat-sangat reaktif sehingga Ya, tak lagi betul. ya Ya, berpikir baik. panjang. Ya. Membuat kita reaktif ya, memancing emosi, memainkan emosi gitu ya. Persislah seperti mantan-mantan kita kan ya, memainkan emosi kita. Nah, oke, sebelum saya lanjut, saya mau ke sini dulu ke survei. Sudah berapa orang ini yang mengisi supaya lebih mantap lagi kita, saya juga lebih paham. Oke, 21. Kita mulai saja ya. Jadi peserta mungkin hadir semua di sini karena ini dari 2 hari lalu, jadi mungkin hadir di sini juga semua. Yang di bawah 18 sampai dengan 18 itu 1 orang. Yang lainnya ini ya generasi Z 24 sampai 35 ini 3 orang. Yang ini milenial muda 36 sampai 45, lalu di atas 45 ada 10 orang. Jadi lebih dominan yang di atas 45. Lebih banyak perempuan, ini sangat sering Ibu Bapak dalam berbagai acara saya dengan GKI khususnya, itu kok pesertanya lebih banyak perempuan ya, ini penelitian yang menarik juga ini. Statusnya jemaat awam 4 orang, aktivis 12 orang, penatua 3 orang, lainnya 1 orang. Oke, jadi lebih banyak aktivis ya, mudah-mudahan semua ada di ruangan ini. Ini ada berapa orang ya? 22, baik. Nggak sampai ini berarti, 20 dikurangi 2 akun saya, baik. Nah, satu kata tentang medsos saat ini, paling banyak 2. Ini mungkin kayaknya enakan lihat yang gini deh. Saya lihat yang versi ini aja deh, versi slide-nya aja. Ya, apa kata kita, baik ini ya, 45 orang, di atas 45, 11 orang, paling banyak perempuannya, kemudian aktivis paling banyak. Nah, satu kata, membantu. Oke, ini penting bahwa kesan terbanyak adalah membantu, tetapi juga ada kata menyusahkan. Ya, ada overwhelming, berbahaya, alat komunikasi, pengakuan diri, luar biasa. Ada pembenaran pikiran ya, validasi gitu ya istilah kerennya. Netizen ya, di sini Indonesia kan terkenal dengan netizen maha benar dan maha pengasih dan maha benar gitu ya. Lalu ada meme, ada bebas, useful ya. Baik, jadi mixed feeling sebenarnya nih, karena membantunya tadi cuma 3 orang, yang lainnya mungkin 2 atau 1. Ya ini kita cuma 22, 24 orang, jadi sehingga mungkin memang belum mencerminkan seluruh pandangan, tapi lumayan lah kita punya titik berangkat ya. Bahwa sebetulnya dari gambaran ini memang mixed feeling ya tentang medsos. Oke. Nah, satu kata tentang netizen Indonesia. Reaktif, bodoh, malas. Wah, jadi medsosnya itu
macam-macam, ada yang positif, ada yang negatif, tapi kalau ditanya netizen, kayaknya unanimous ya. Semua bilang ini super aktif, heartless, SDM rendah, tidak sopan, uncontrollable. Kesan ini Ibu Bapak memang betul. Dari surveinya Microsoft tahun 2022, Indonesia adalah negara paling sadis. Netizen Indonesia adalah paling sadis se-Asia Pasifik. Netizen paling sopan sedunia itu Belanda. Indonesia adalah netizen yang paling tidak ramah. Ini sebuah kontradiksi ya, dan ini menggambarkan jiwa kita yang memang terbelah. Karena Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah, tetapi tidak kalau di medsos. Ya, survei membuktikan begitu. Dan ini kesan yang sama saya dapatkan dari ibu bapak dan kakak-kakak sekalian. Nah, media sosial bisa menjadi sarana pembinaan iman yang efektif. 69, setuju. Jadi positif ya. Ini survei ini saya lemparkan juga ke kemarin 3 minggu lalu saya dengan Sekolah Teologi di Myanmar, online juga. Pertanyaan rada mirip, tapi memang fokusnya ke pendidikan. Itu agak menyebar. Memang positif, tetapi ada yang sangat tidak setuju dan tidak setuju juga ada. Tapi di sini rupanya kurang lebihnya setuju semua ya. Oke, ini sebuah titik berangkat yang baik. Apa tantangan terbesar medsos? Kredibilitas dan validitas. Ini AAA, ini mungkin baru nyoba aja kali ya. Pengaruhnya sangat besar dan sulit menyaring kebenaran. Bisa kontradiktif, konstruktif, tapi juga destruktif. Wah, keren. Informasi dengan jelas, tapi informasi dengan agar bisa diterima. Oke, ini mungkin punya pengalaman yang positif atau harapan ya. Menjadi media yang aman, bukan media yang saling serang. Oke, ini juga harapan. Bias of truth, accessible without control. Oh, oke, ini catatan penting ini. Mewartakan kabar yang benar dan jujur dan apresiatif. Oke, bagaimana gereja bisa menggunakan medsos untuk membangun iman dan menjadi konsumsi generasi muda? Saya kira ini yang positifnya ya maksudnya ya. Informatif, kurang pengendalian, dan sebagainya. Oke, baik, ini masukan-masukan yang kesan-kesan, impresi-impresi yang penting sekali untuk dipertimbangkan. Nah, gereja harus bagaimana terhadap medsos? Kolaboratif, 38%. Nah, saya ingin lihat. Aktivis yang paling banyak bilang ini. Aktivis ya memang karena dominan. Jemaat awam, ini. Penatua, tidak ada. Oh, ini belum lengkap berarti ini surveinya ya. Sebentar. Satu orang penatua mengatakan kolaboratif. Harus kolaboratif ya. Kritis dan bijak, ini yang paling tinggi. Jadi tetap harus ada kritis ya. Ini sebetulnya tidak terlalu berbeda banget sih ininya. GKI Keranggan memanfaatkan medsos dalam pelayanan YouTube. Oke. Ya. Tidak. Ada satu orang bilang tidak dari aktivis atau tidak tahu. Oh, tidak tahunya tidak ada. Oke. Terlalu banyak medsos justru mengurangi kedalaman intelektual dan spiritual. Setuju dan sangat setuju. Nah, ini memang sebuah kontradiksi, tapi tidak terlalu tidak terlalu bertentangan. Sebuah ironi bahwa di satu sisi kita menganggapnya sangat berguna, tapi di sisi lain juga tahu medsos itu menyebabkan kita nggak intelek. Kalau mau intelek jangan di medsos, kira-kira begitulah. Dan sangat setuju ya. Juga soal spiritualitas kita. Ya. Ada yang tidak setuju, yang mengatakan bisa kok. Ini ada berapa orang? 4 orang ya. Aktivis maupun jemaat awam. Yang penatuannya, oke, baru 1 orang yang menjawab ya. Baik. Saya sih berharap penatua lebih banyak jawabnya, supaya bisa kelihatan ya persepsi penatua dan persepsi aktivis maupun jemaat awam. Menurut Anda peran medsos dalam pelayanan gereja bermanfaat jika bijak? Oke, 92% ya. Jadi paham ya, memang ada dinamika yang tadi kita sudah lihat. Medsos apa yang Anda sering scrolling? Instagram paling tinggi. Oke, itu juga salah satu alasan saya memang menghidupi Instagram. Sebetulnya kan 2, TikTok dan Instagram. Facebook sudah tidak pernah lagi. Tapi 2 itu memang saya hidupi karena dalam berbagai survei juga menunjukkan jemaat itu seperti ibu bapak, kakak-kakak sekalian itu memang Instagram yang paling ini. Instagram itu bisa memelihara circle soalnya. Kalau TikTok kan pasar bebas. Ya, dia itu beda sekali responnya.
Instagram paling tinggi, lalu ada WhatsApp, ini saya kira komunikasi yang umum sekali. TikTok juga ada, tapi tidak banyak. Oke. Facebook masih tetap ada dan lainnya. Jadi yang aktivis di atas 45 main Instagram. Ya memang Instagram ini cukup ramah untuk segala usia ya. WhatsApp-nya juga, Facebook masih banyak. Kalau yang anak muda udah hampir nggak ada yang main Facebook ini. Oke. Nah, konten medsos apa yang paling disukai? Alkitab dan hiburan. Setara. Meskipun ini tentu saja tidak sangat valid ya, karena hanya 26, tapi bisa menggambarkan Indonesia. Indonesia itu salah satu negara paling agamis di dunia, tapi juga paling entertainis dibanding negara-negara lain. Ini berbeda sekali dengan di survei di Eropa ya, khususnya di Eropa. Amerika lebih menyebar, tapi di Eropa itu lebih banyak hal yang tidak saja hiburan. Tapi di Indonesia memang terkenal sekali. Kita tuh memanfaatkan medsos itu untuk hiburan. Ya, itu khususnya benar sekali. Jadi di atas 45 ini memang sangat dominan dengan dua hal ini. Ya. Agama itu maksudnya secara umum ya, bukan saja Alkitab, tapi agama secara umum itu 3 orang, lalu milenial. Nah, yang ini yang di bawah ini yang menyebar ya. Oke, tapi sedikit sekali yang usia 18 ya. Nah, menurut Anda teknologi itu alat, tergantung yang pakai. Ini menyeluruh sekali di hampir semua acara saya, mulai dari IAKN Tarutung di Myanmar, GKI Ngupasan, terus beberapa GKI lain, itu semua bilang alat. Nah, ini tantangan besar Ibu Bapak. Nanti akan saya tunjukkan bahwa medsos bukan lagi alat. Sudah bagian dari kemanusiaan kita, itu yang menyebabkan mengapa kok tantangannya harus kita gumuli secara serius. Saya senang ada acara ini, karena kita punya kesempatan menggumuli secara serius. Ibu Bapak, pandangan ini tidak saja di kaum awam ya, tetapi di kalangan akademisi, termasuk beberapa teolog itu kami berdebat ya. Saya beberapa kali mengisi di ATSEA maupun di Persetia ya. Persetia itu Persatuan Sekolah-Sekolah Teologi. Itu ya banyak respon yang negatif pandangan saya. Saya bilang enggak. Ini teknologi digital ini sudah bagian dari kemanusiaan. Itu yang pertama-tama kita lakukan kok tiap pagi gitu ya. Banyak hal dilakukan. Dia tidak lagi alat. Ya. Tapi oke, kita bisa memperdebatkan karena ini kita mau berdiskusi dan belajar bersama. Terima kasih sekali Ibu Bapak untuk surveinya. Mau mengisi lagi silahkan karena itu menjadi data saya untuk selanjutnya. Tapi kita lanjutkan dulu dengan kuis yang lain. Ibu Bapak tolong perhatikan gambar ini dan seperti biasa seperti tadi saya mohon responnya ya di chat box maupun di open mic ya. Tolong perhatikan gambar ini, siapakah yang menganggap, tolong dijawab ya, siapa yang di sini menganggap ini kucingnya lagi naik tangga? Hanya boleh pilihannya naik atau turun, nggak boleh dua-duanya. Jangan kayak cowok ya, cowok disuruh milih kamu nikahin aku apa enggak itu. Bu Okta naik tangga Pak Dudi. Ini ibu atau kakak apa cici, ini kakak atau ibu atau bapak ya? Naik tangga Bu Maya. Baik. Turun. Ini ibu ya, Ibu Yani. Pak Setio naik. Baik. Naik. Oke. Naik, baik. Kak Eki juga naik ya. Oke, terima kasih. Ibu Bapak, kata. Pak Stefanus juga naik, baik. Kata, ini ibu atau kakak atau? Kakak Cici. Kak Cici. Kak Cici, oke. Namanya juga Cici ya. Cicinya tuh Cici atau memang namanya Cici? Panggilannya Pak, nickname Pak. Oh, nickname. Oke, siap. 1705. Wah, ini tidak ingin diketahui kali ya. Ini misterius nih. Akunnya 1705. Ibu Bapak, katanya, ini bukan saya ya, tapi kata surveinya, itu orang yang bilang ini naik adalah orang-orang yang optimis.
Seneng nggak dibilang optimis? Ini sayangnya di Zoom. Yang turun itu katanya pesimis. Berarti peserta acara kita ini kebanyakan optimis ya? Ini benar ya, Pak Stefanus, Bu Okta ya? Memang orang-orang di Keranggan ini pada optimis ya? Optimis Pak, Benar Semoga ya? Pak optimis. optimis terus. Ya? Kenapa sih optimis harus ini? Memangnya semua orang sifatnya optimis? Optimis itu sifat atau karakter atau atau apa namanya sifat orang? Optimis itu sifat orang atau gimana itu? Karena saya bukan orang yang optimis, Ibu Bapak. Saya itu orang yang pesimis. Mungkin ada juga yang seperti saya itu kalau ada sebuah isu, waktu zaman penatua itu, saya masih penatua, itu ada isu itu saya mudah sekali menemukan kelemahan dari yang disampaikan gitu. Karena orang yang pesimis. Orang harus optimis ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini ada eksperimen. Ibu Bapak, saya tuh kalau mungkin bisa mengikuti ya. Saya tuh karena peneliti dan akademisi jadi sangat senang dengan penelitian. Nah, ini ada eksperimen dari Kurt Richter tahun 50-an. Ini menarik sekali. Dan ini kita akan lihat ya, dan kita hubungkan dengan iman Kristen. Jadi, Kurt Richter ini adalah pakar psikologi perilaku. Nah, dia mau menguji perilaku tikus yang dia buatkan ember, lalu tikus-tikus itu dia ambil tikus-tikus hutan dan tikus-tikus rumah. Dicemplungkan di situ, dia mau menguji mana tikus yang mampu bertahan paling lama. Kira-kira siapa yang tikus hutan atau tikus rumah. Nah, saya mau nanya dulu. Ibu Bapak, Pak Dudi, tangga naik untuk kucing, bukan kucing naik untuk tangga. Optimus Prime. Waduh, Optimus Prime ya, bukan Optimus Prime. Oke, keren banget Pak Dudi. By the way, kembali ke sini. Saya mau nanya Ibu Bapak, kira-kira kalau dimasukkan ke ember, tikus mana yang paling lama bertahan? Tikus rumah atau tikus hutan? Ini eksperimennya Kurt Richter. Silakan. Open mic juga, boleh. Cepet-cepetan aja. Tikus rumah kayaknya. Yang bertahan tikus rumah. Pak Stefanus bilang tikus hutan. Oke, ada lagi pandangan lain. Hutan. Kak Cici hutan. Pak Dudi hutan. Oke, terima kasih. Dari eksperimennya Kurt Richter ternyata sama saja. Mau tikus hutan, mau tikus rumah, tikus hutan ada yang bertahan lama, ada juga yang baru berapa menit mati, berusaha bertahan lalu mati, tenggelam. Begitu juga dengan tikus rumah. Ada yang bertahan berjam-jam, ada juga yang hanya berapa menit langsung tenggelam. Jadi tidak tergantung itu sama sekali. Mau rumah, mau hutan sama saja daya untuk bertahannya. Ya. Nah, lalu Kurt Richter meningkatkan penelitiannya. Dia cemplungkan lagi, dia punya populasi sejumlah ekor tikus, bukan ekornya tapi tikus, sejumlah tikus. Dia cemplungkan lagi, lalu dia amati begitu tikusnya itu hampir menyerah dan hampir mati, kehabisan tenaga, diselamatkan tikusnya. Diambil. Jadi berapa jam pun dia, kalau dia 30 menit dia masih bertahan lalu dia sudah mau tenggelam, kehabisan tenaga, diambil. Atau bertahan 3-4 jam, bertahan sudah mau tenggelam, mau kehabisan tenaga, diambil. Pokoknya tiap kali mau mati, mau tenggelam, diambil. Lalu disuruh istirahat, dikeringkan, dan dikasih makan. Ya, bisa dibayangkan ya Bu ya, Bapak ya. Lalu setelah itu tikusnya dicemplungkan lagi ke air. Apa yang terjadi Bu Bapak? Coba, kalau pernah baca cerita ini, silakan di-share-kan. Kalau belum pernah, coba nebak. Silakan. Setelah tikusnya itu hampir tenggelam, diselamatkan, diberi istirahat cukup, diberi makan, lalu dicemplungkan lagi, kira-kira apa yang terjadi? Sama aja kali ya. Adaptasi semua. Gimana, Bu? Sama aja kali ya. Sama aja Sama-sama ya? dikasih Oke, adaptasi semua. Baik, Pak Dudi. Ada lagi pandangan lain? Jadi lebih kuat, lebih survive. Lebih survive. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi mungkin?
Oke, kalau tidak ada. Ya, betul Pak Stefanus. Jadi, ini kan eksperimen ya. Eksperimen itu kan bukan dari teori dulu, tapi langsung dicek di lapangan, dan jumlahnya banyak. Nah, ini sudah tidak lagi tikus rumah, tikus hutan. Ini sama. Tadi kan sudah disebutkan, nggak peduli tikus hutan sama tikus rumah. Kalau dia lemes, lemes aja. Mati aja. Kalau dia bertahan, ya bertahan aja. Jadi, kategori rumah dan hutan tidak ini. Sama-sama ininya. Tapi sekarang dibuat, begitu dia mau mati, diselamatkan, diberi makan, diberi istirahat, dicemplungkan lagi. Jawabannya seperti Pak Stefanus. Tikus itu bertahan berjam-jam lagi, bahkan ada yang berhari-hari. Nah, kenapa? Nah, ini dia. Ini banyak ditanyain ya. Maksudnya mau mendengar kok malah ditanya-tanyain ya. Ini apa-apaan nih? Kenapa, Ibu Bapak? Udah tahu celahnya, Pak. Celah apa? Celah apa? Nggak ada celah di sini. Kira-kira kenapa? Teruji endurance-nya. Terima kasih. Ini Ibu ya, Ibu Betsy. Learning by doing tikusnya semua. Oke. Terima kasih. Ya, semuanya benar, tetapi lebih tepat. Nah, ini silakan di-searching ya, tentang Hope Experiment. Ternyata kuncinya adalah si tikus ini pernah diselamatkan, dan dia lalu punya pengharapan. Entah bagaimana nanti aku akan diselamatkan lagi, dan itu yang membuat mendrive dia terus bertahan. Sudah mau mati, satu jam lagi. Udah mau mati, 1 jam lagi. Sehingga bisa berjam-jam lamanya dia bertahan. Karena dia pernah diselamatkan. Kembali yang ke tadi soal kucing. Saya bilang saya orang yang pesimis. Ya berarti percuma dong. Sebuah organisasi akan bertahan karena semuanya optimis. Lah, optimis dan pesimis itu karakter sifat manusia, Ibu Bapak. Sebagai orang Kristen kan kuncinya bukan di situ. Kuncinya pada apa, Ibu Bapak sekalian? Pengharapan. Pengharapan itu menyebabkan bukan Anda orang yang optimis, bukan Anda orang yang pesimis. Tetapi ada pengalaman iman yang menyebabkan, oh, saya punya drive, punya daya untuk melanjutkan hidup ini. Untuk melanjutkan pelayanan ini. Karena orang optimis, ternyata, karena sebetulnya ada satu lagi, tapi nanti kelamaan, ada satu lagi namanya Stockdale Paradox. Stockdale Paradox itu sangat menarik, karena di situ diuji bahwa orang-orang optimis adalah orang-orang yang paling cepat mati dalam kondisi yang krisis. Kenapa? Karena wishful thinking. Dia optimis pada hal yang nggak benar sebetulnya. Yang bertahan hidup adalah orang-orang yang realistik dan fleksibel. Dan itu tidak tergantung dia optimis atau pesimis. Betul, Pak Hendra. Pengharapan palsu itu orang-orang optimis. Nah, itu keunikan kekristenan ya. Kita tuh bertahan pada pilar kedua kita, pengharapan. Nah, itulah dasar dari diskusi kita malam hari ini. Sebab teknologi apapun, kata Plato, ini filsuf ya, anak tetangga sebelah lah, anak kampung sebelah. Plato bilang teknologi apapun itu farmakos. Kalau pernah dengar kata farmasi, koneksi kita kan ke obat. Tapi tidak, farmakos itu artinya obat, tapi juga racun. Kalau dia berlebihan, dia menjadi racun. Kalau dia kurang, dia nggak efektif sama sekali. Ini yang menjadi dasar kita diskusi tentang medsos dan teknologi digital secara umum. AI juga. Sebetulnya nggak diminta sama Pak Stefanus soal AI sih, tapi saya nanti nyentil sedikit lah. Dan saya sudah membuatkan 2 AI. Sebetulnya lebih dari 2, tapi yang bisa dipakai umum tuh 2, yang lainnya tuh saya buatkan untuk GPIB, khusus AI bot untuk GPIB. Ini yang saya buatkan ini 2.
Ya, sorry sebentar, ini saya ditelepon sama anak. Sebentar ya, saya respon dulu sebentar. Maaf, maaf, maaf. It's okay Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, oke. Ya, ini soalnya kami berempat nih lagi di tempat yang berbeda semua. Saya di Jogja, Mimi di Jakarta, Katya di Bandung, Kesia di Tokyo. Jadi kami janjian malam ini mau ngobrol soalnya. Oke, lanjut. Nah, itu sebabnya tadi saya mengatakan Ibu Bapak mohon maaf, tapi boleh didebat. Ini ada 3 tulisan saya tentang ini. Bahwa kita itu sudah meresap dengan teknologi digital. Sudah pada titik bahwa kita nggak bisa lepas dari teknologi digital dan sudah bagian dari kemanusiaan. Sehingga mengapa penting memahami ini dan penting memahami tentang pengharapan. Supaya lalu teknologi itu tepat. Saya menggunakan istilah Jawa, mistik Jawa, aslinya itu Manunggaling Kawulolan Gusti ya. Persatuan antara sang pencipta dan makhluk ciptaannya. Antara sang Khalik pencipta dan makhluk ciptaannya. Ya, kalau dalam bahasa mistik begitu, bahwa dalam proses mistik Jawa itu makin kita meresap, makin imersif, lama-lama kita begitu dekat dengan sang ilahi. Nah, di dunia Mayantara itu internet ya, bahasa Indonesia internet itu Mayantara. Kita juga sudah begitu sebenarnya. Nah, tinggal pengelolaannya. Ya, ini istilah yang saya ciptakan ya. Ibu Bapak boleh satu orang membacakan buat kita semua Keluaran 31 ayat 18. Satu orang. Keluaran 31 ya Pak? Ya, satu ayat saja. Keluaran 31 ayat 18. Ya. Tapi ini TB1 ya. Ya. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Terima kasih Pak Stefanus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, Ibu Bapak, jadi paham ya, Allah kita menggunakan teknologi. Bahkan teknologi digital, tablet, teknologi digital yang pertama itu di Keluaran 31 ayat 18. Sebetulnya banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan bahwa teknologi itu bagian dari iman Kristen, iman Israel kuno, dan sebagainya. Mau tahu di mana digitalnya? Di samping gambaran tablet ini, Deus digitalis. Digital itu artinya jari. Allah sendiri, itu metafor ya. Tetapi lihatlah, bahwa Allah itu kan sebetulnya gampang sekali menerapkan kalau dia sungguh maha kuasa. Ini perdebatan filsafat ya. Kan tinggal meletakkan seluruh konsep-konsep yang diinginkan ke pikiran kita, kan udah. Tapi tidak, Allah dengan sengaja menggunakan tablet dan menggunakan jari, dan Ibu Bapak sangat penting. Jari dalam tradisi Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru itu menunjukkan satu relasi, dua kekuatan, kapasitas. Yang ketiga, dan ini hanya ada di Perjanjian Baru, jari adalah diterjemahkan oleh LAI sebagai kuasa Roh Kudus. Jadi ada beberapa bagian di Kisah Para Rasul, itu dikatakan kuasa Roh Kudus itu sebetulnya harafiahnya jari. Jadi kita sudah lihat ya, sebenarnya ada interkonektivitas. Jangan dicampur adukan, jangan ya. Oh berarti itu jari itu sudah ada teknologi. Enggak gitu juga. Tetapi Allah sama sekali tidak menjauhkan teknologi dari ekspresi dirinya. Allah mengekspresikan harapan aspirasinya dia dalam bentuk 10 perintah Allah di 2 loh batu, itu lewat teknologi tulisan, lewat teknologi batu sebagai medium dari tulisan itu. Ini sebagai bimbingan kita yang pertama, dasar kita. Tentu saja ada hal yang lain, tapi silakan bisa membaca tulisan saya soal itu. Nah, ini tadi awal sebelum acara itu Pak Stefanus mengingatkan kita, kalau Rasul Paulus ya, tapi bukan
Rasul Stefanus ya, hanya Rasul Paulus. Rasul Paulus itu hidup sampai hari ini, dia juga akan pakai ChatGPT, akan pakai tablet gitu, mungkin cari iPad terbaru atau Android terbaru gitu ya. Benar sekali, karena kita kutip dari 1 Yohanes 12, 1 Yohanes itu cuma satu pasal ya. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Ini teknologi. Tapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacitaku. Jadi ada dua kondisi. Karena nggak bisa muka dengan muka, ya saya terpaksa menggunakan teknologi. Dan di zaman itu dahsyat sekali. Tidak ada mungkin hanya 0,1% dari 25 juta penduduk warga negara Romawi pada waktu itu. Waktu itu kurang lebih di zaman Yesus, rasul-rasul itu 25 juta orang. Itu yang bisa tulis itu mungkin nggak ada 1%. Jadi surat-surat ini dituliskan, lalu yang bisa baca, dia membacakan buat jemaat. Itu Bapak harus pahami itu ya. Jadi artinya ada medium. Nah sekarang medium itu dalam bentuk HP kita, tablet kita, laptop kita ya. Tapi dulu tidak, karena komunal sekali. Jadi sudah jelas. Meskipun pinginnya muka dengan muka, tapi saya sadar kita nggak bisa gitu. Dan itu kondisi kita zaman sekarang. Kayak sekarang ini aja, saya itu pingin banget loh. Sebetulnya harapan saya itu waktu Pak Stefanus kontak itu, Pak ini sudah ada ini untuk tiket keretanya gitu. Harapan saya gitu, tapi enggak ya, ternyata cuma Zoom doang. Seperti 4 tahun lalu gitu loh. Kalau 4 tahun lalu kan memang lagi pandemi oke. Enggak, ini guyon aja ya, sorry, enggak ada ini, enggak ada maksud lain. Tapi bisa lihat ya, jadi dan ini saya pendekkan saja, sebetulnya agak panjang, tapi saya pendekkan, kekristenan sejak dini sekali dekat dan adaptif dengan teknologi baru. Memang ada gereja-gereja yang, wah, nggak boleh harus bawa Alkitab fisik, nggak boleh dari HP gitu ya. Wah, nggak boleh ditaruh ayat Alkitab di LCD, nggak boleh ditampilkan, harus baca beneran. Oke lah, itu perdebatan pastoral yang lain ya, tetapi secara umum, secara utuh kekristenan tidak pernah memusuhi teknologi baru. Selalu ada pihak-pihak yang menolak, tetapi selalu ada sikap yang lebih umum yang bisa kita pakai apa nih dengan teknologi yang baru muncul. Ya, GKI waktu Metaverse muncul, langsung aja Ignite bikin ini, mencoba Metaverse gitu ya, langsung dicoba. Contohnya, saya kasih satu contoh, sebetulnya banyak banget contohnya, tapi satu contoh yaitu ketika terjadi revolusi komunikasi lewat Telegram. Ya, dulu kan hanya lewat surat fisik, sekarang lewat Telegram yang saat itu juga diterima pesannya. Itu yang pertama kali itu ayat Alkitab dari Bilangan 23 ayat 23, keajaiban yang diperbuat Allah. What hath God wrought ya. Keajaiban yang Allah perbuat, terjemahan Indonesianya. Ya, bahkan Telegram pertama pun ayat Alkitab yang dikirimkan. Oke, itu jadi dasar awal ya, sebelum kita mulai menukik kepada isu media sosial. Nah, saya mau nanya dulu. Ibu Bapak tolong, ini saya sering-sering nanya lah, supaya kita sungguh-sungguh menghayati proses pembelajaran ini. Kenapa sih medsos begitu menarik ya? Ini saya lompat nih. Sebenarnya teknologi digital itu kan panjang urut-urutannya. Tahun 45, lalu Turing, mesin Turing, dan seterusnya. Kita langsung aja ke medsos. Kenapa sih kok medsos begitu menarik dan nagih? Silakan, Pak Dudi ini sering merespon nih. Jadi, oke. Kak Eki, isinya sesuai sama dengan yang kita suka. Oke, jadi relate ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Menjawab kebutuhan, Pak, Menjawab kebutuhan. Oke, terima kasih. manusia. Ya, terima kasih. Ada lagi? Mari, satu lagi mungkin ya. Instan. Itu penting banget, instan. Audiovisual ya, bentuknya multimedia gitu ya, dinamis banget benar. Karena memberi informasi baru benar. Wah, ini ada tim Mawar ya di sini ya. Gawat ini. Ada tim Mawar. Kak Mawar, coba tampilkan video Kak Mawar supaya Pak Leo tim Mawar. Iya. Saya orang Baik. Cijantung loh Pak Leo, saya orang Cijantung loh. Waduh. Saya mesti hati-hati nih ngomong ini, mesti hati-hati.
On demand, tinggal pilih yang disuka. Baik, terima kasih. Semuanya itu benar, betul sekali. Dan itu akan menjadi catatan penting buat kita. Kenapa pelayanan medsos kita itu mestinya harus mengisi yang ini ya. Karena ini aja ya, abstraksinya saja ya, akademisnya itu begini. Karena ini bedanya dengan teknologi yang lain, ya. Beda dengan, kan teknologi dari dulu ada teknologi turbin, teknologi mesin uap, teknologi pesawat terbang dan sebagainya. Tapi itu kan jauh banget dari kehidupan kita sehari-hari. Yang membuat itu jadi asik karena ada teknologinya. Kita itu kan makhluk homo technologicus atau homo techne. Tapi kita juga adalah bisa dicatat homo ludens, makhluk yang bermain. Nah, ini yang membuat medsos belum pernah terjadi. Ini bahkan ketika website muncul, www gitu, itu hebat sekali dahsyat dampaknya. Tapi barulah medsos lah yang membuat itu sampai segala usia, segala lapisan masyarakat, mulai dari penjahat sampai polisi, mulai dari pemimpin sampai manapun, pakai semua. Karena ada dimensi homo ludens ini. Ini biar kelihatan sungguhan dan keren ya. Karena ada dimensi homo ludens. Wah susah ini, saya nggak punya stylus. Ada ding di tablet saya, cuman udahlah di sini aja. Bermain, kita adalah makhluk bermain. Itulah yang membuat nagih banget, selalu nggak bisa lepas, dan tadi yang istilah yang saya bilang, manunggaling ya, sudah menyatu lah. Sebetulnya bukan menyatu gimana gitu, tapi maksudnya sulit kita tetap bisa membedakan, tetapi sulit dilepaskan. Sehingga disinilah pentingnya kita mulai memanfaatkan itu. Oke, saya mau memperkenalkan ini dulu. Oh, bentar. So, voice-nya belum muncul. Saya memperkenalkan seorang anak gadis ya. Hello, my name is Gea. I am a Gen Z kid. Religion for me is flexible and tentative. Oke, namanya Gea. Kira-kira ini anggota GKI mana nih? Adi Sucipto ini. Adi Sucipto ya, ya. Wah, ini bisa kena siasat gereja nih. Dia berani bilang agama tuh tentatif kok buat saya gitu loh. Nah, gawat nih. Ini dari buatannya Google ya, Vio 3 yang lagi happening. Sudah sebagus ini. Saya cuma kasih prom aja langsung dibikinin yang sebagus dan serapi ini. Ini materi saya untuk anak-anak Gen Z ya, tentang penelitian saya tentang Gen Z yang mereka itu menganggap ini. Mengapa saya mulai dengan baby zoomers? Karena ini tantangan kita dalam pelayanan dengan medsos. Khususnya, sebetulnya tidak aja. Jadi tadi ada jawaban bahwa on demand in Ezron dari ini Kak atau Pak gitu ya, dari Kak Mawar ya, dari tim Mawar ini, ada lagi sesuai kebutuhan dari Pak Dudi, sesuai dengan kita suka dari Kak Eki. Bahasa kerennya itu ada curiosity gap yang dipenuhi hasratnya. Dan spiritual gap. Itu yang menyebabkan orang banyak yang kalau disuruh ke gereja, anak saya di Bandung itu dia lagi sibuk banget, dia kuliah di BINUS gitu ya, Katya hari ini ke gereja gitu, aku di YouTube aja katanya gitu. Itu bisa dipuaskan hanya dengan teknologi digital. Ini tantangan kita. Sebetulnya sih semua orang, tetapi khususnya anak-anak Gen Z. Saya menyebutnya baby zoomers. Kalau saya kan baby boomer, saya lahir tahun 60-an. Baby zoomers itu punya curiosity gap-nya tuh besar sekali dan medsos mengisinya. Jadi udah tahu ya kenapa kok mereka lengket minta ampun. Dan juga spiritual gap. Ya. Artinya kalau gereja atau orang tua atau kateksasi tidak cukup memberi ruang untuk mereka mengelaborasi curiosity gap, tidak mungkin dipuaskan ya. Spiritual gap tidak mungkin dipuaskan, itu kan personal journey ya. Tetapi kita memberi ruang atau enggak, karena banyak gereja yang mematikan anak-anak Gen Z. Ya.
Juga isu lain adalah fatherless. Ini sekali lagi ini kutipan dari penelitian saya tentang kaum muda ya. Sehingga mengapa banyak sekali orang mencari validasi di medsos. Nggak punya figur ayah. Kok bisa ya? Mengapa kemarin, Sabtu kemarin, saya dengan GKI ngupasan itu tentang anak-anak Gen Z, saya bilang pelayanan Gen Z itu dimulai dengan kembali ke keluarga. Karena banyak sekali yang begini nih. Termasuk kita yang di GKI itu banyak yang keluarga itu fatherless. Anak-anak, khususnya anak perempuan ya, itu dia nggak punya figur ayah. Di mana dia harus mencari validasinya? Ya di medsos. Tokoh-tokoh, fandom, ya, Karat, Blink, Army, gitu-gitu. Mengapa fandom itu begitu hidup? Karena itu. Nah, mungkin sudah pernah dengar ya, ini barusan di awal tahun atau tahun lalu itu di sebuah gereja di Swiss menguji coba Jesus AI, Artificial Incarnation. Ya. Ada 3.000-an, 1.500 orang yang mencobanya, ngantri gitu. Tetapi yang menarik ada, kalau tidak salah di The Guardian bilang mungkin ada sekitar 500 orang, kan diwawancarain apa gini ya, oh yang lain itu untuk nyoba ngetes aja nih gimana sih kerennya Jesus AI gitu ya. Jadi kita bisa ngobrol seperti Yesus sendiri, wajah Yesus muncul di situ, lalu bisa menerangkan gitu ya. Kan lalu muncul perdebatan nih ajarannya, doktrinnya bener apa enggak gitu-gitu ya. Tapi ada sebagian, saya lupa angkanya, mungkin sekitar 500 gitu, ditanyain, jawabannya menarik dari mereka. Karena mereka rindu sekali bertemu dengan Yesus. Jadi kita perdebatannya nggak penting banget doktrinnya bener apa enggak. Artinya kan ada gap, spiritual gap yang tak terpuaskan lewat agama-agama formal. Entah gereja, karena Yesus kan bukannya milik Kristen ya, Muslim juga punya. Meskipun itu diperdebatkan tuh sama apa enggak, oke itu perdebatan lain. Tapi kerinduannya itu nggak bisa dibohongi. Artinya ada gap yang tidak terisi. Jadi mulai sadar ya, ketika kita memutuskan medsos, apa sebetulnya visi kita? Ada kerinduan luar biasa berjumpa dengan Yesus, sekalipun hanya avatar, sekalipun hanya konstruksi dari teknologi. Tapi pingin banget orang ketemu. Mungkin nanti mengecewakan, nggak soal. Tapi itu ada demand yang tinggi. Nah, kita masuk ke basis kita yang menyebabkan gereja ada. Matius 28 ayat 19, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Great Commission, amanat agung. Tapi kebanyakan dipahami banyak orang Kristen, nggak semua, itu kristenisasi. Kristenisasi itu ya nggak buruk ya, tapi di Indonesia itu bad names ya, punya nama yang buruk sekali. Tapi sebetulnya kristenisasi itu biasa saja. Kristenisasi itu kan berarti mengisasikan pekerjaan kita, nilai-nilai kita, gitu ya. Nggak masalah, tapi di Indonesia maknanya berbeda sekali. Tapi itu yang seringkali dipahami. Padahal jadikan murid, mateteu, harafiahnya itu menjadikan pembelajar, karena Yesus itu guru. Dia dosen. Dia lulusan Delta Wacana, itu angkatan tahun berapa ya? Itu pembelajar, menjadikan orang pembelajar. Ya, jadi ada persuasi, ada inspirasi, ada tawaran imajinasi dunia yang baru. Kalau dulu imajinasinya adalah kalau saya dipukul saya balas lebih keras lagi, ada imajinasi yang baru. Oh, jangan. Kasihilah musuhmu. Ya. Kalau ada orang nilainya adalah kita menumpuk kekayaan sebanyak mungkin, ada imajinasi sosial baru, carilah dahulu kerajaan Allah, maka urusan lain itu akan ikut gitu loh. S3-nya STFT. Iya, S3-nya STFT. Ya, ini yang saya pegang Ibu Bapak. Ini bisa diperdebatkan sih, nggak semua orang juga setuju. Maka membutuhkan, ini menjawab semua yang tadi ya, audiovisual ini Ibu Katrin, oh bangun ya, ini Karo ya, baru bangun ini. Baru bangun atau baru bangun? Audiovisualnya dinamis,
dan sebagainya, itu yang saya sebut dengan penginjilan yang relevan. Ya. Dan imajinatif. Karena tadi itu mengisi curiosity gap, spiritual gap, fatherless, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya sangat dipengaruhi oleh akun I Declare di Instagram. Mungkin ada yang tahu ya, I Declare. Itu sangat cocok dengan anak muda. Dan model seperti itu yang saya bayangkan, yang membantu untuk mengatasi mental issue, kekerasan seksual, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, tapi saya ingin menggarisbawahi ini rada teologis sih. Isunya maka bukan soal teknologinya. Karena tadi saya bilang teknologi dengan kemanusiaan itu erat hubungannya. Ya. Tetapi bingkainya adalah penghayatan kronos, waktu yang efektif dan bergegas. Kita harus ada waktu yang kronos. Pak Steph bilang jam 7 ya Pak Leo, siap-siap ya kita untuk ini webinar, ya saya harus beneran ikut janji kronos ini. Tetapi juga ada yang menjadi hal yang sangat teologis yang salah satu dasar kekristenan, yaitu kairos. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah momentum kebersamaan. Ini yang saya suka kasih contoh adalah penjahat di sebelahnya Yesus yang bilang, kita memang layak untuk dihukum. Tuhan, ketika engkau di Firdaus, ingatlah aku. Terus Tuhan bilang, gimana Yesus bilang? Momen ini juga kamu sudah bersama-sama dengan aku. Nah itu, boleh saja dia cuma sedetik, boleh saja dia berjam-jam. Itu maknanya kairos. Beda dengan kronos yang urut, ya, waktu yang berbeda. Itu tidak boleh dikontraskan, Ibu Bapak. Apalagi kita di GKI harus jelas kan, ibadah jam 6 harus selesai 1,5 jam, nggak boleh. Pendetanya kelamaan, seret turun, gitu kan kita di GKI. Karena ada kronos yang harus kita jaga. Efisien, semua harus bersama. Apalagi di Jakarta, saya sangat sering dengar di Jakarta, bahkan kateksasi pun di Jakarta harus hari Minggu. Kenapa? Karena hari biasa susah banget cari waktu. Itu kronos. Tetapi kronos kita bisa maknai dengan kairos. Jadi HP kita itu bisa membuat waktu. Kayak nanti setelah ini kami akan ngobrol berempat ya, Mimi, Kesia, dan Katya. Itu adalah kairos. Pakai teknologi karena kami terpecah lokasinya. Tetapi bisa saja justru orang sangat sangat diskriminatif tanpa teknologi digital, membuli tanpa teknologi digital. Jadi kejahatannya bukan di teknologi digitalnya, tetapi apakah kita memanfaatkan kairosnya itu, ada nilai kairosnya apa tidak? Ya. Dan saya mau bilang, menggarisbawahi keluarga dan gereja sebagai support system. Misalnya, saya sangat mendorong dalam berbagai kesempatan gereja-gereja, bahwa gereja selalu ada yang kayak gini tuh, ada pelatihan. Ibu Bapak, saya dengan GKJ sedang membuat tahun ini bulan ke-10-nya mereka. Jadi ada 4 sesi pelatihan. Saya kemarin mengisi tentang pemanfaatan database pakai Google dan membuatkan AI bot pakai Po dan memanfaatkan AI dari Google Notebook LM. Kemarin sesi dengan Pendeta Geget, mungkin ada yang tahu ya Pendeta Geget, kala bercengkrama akunnya, dia TikToker yang sangat top, Pendeta GKJ Bogor, dia melatih tentang membuat konten. Jadi Ibu Bapak, seperti itu yang saya harapkan. Nanti minggu depan, Jumat besok, ada Mas Panji namanya membuat AI bagi pelayanan gereja, membuat WhatsApp untuk AI dan sebagainya. Itu kita bisa jadikan ruang kita tuh ruang pembelajar. Ingat, penginjilan itu menjadikan murid itu maksudnya pembelajar. Dan tolong digarisbawahi, digital ministry is ministry. Itu pelayanan itu sendiri. Memang ada teolog kita yang memperdebatkan lah, oke saja deh. Tapi kalau mau mendengar pandangan saya, is ministry. Ya. Baik, kuis lagi nih. Ibu Bapak tolong share siapa yang paling tahu diri Anda. Sambil saya minum dulu nih. Siapa yang paling tahu? Kita sendiri, Google,
I myself, Tuhan Yesus. Wah, ini tim mawar nih yang paling top nih. Diri sendiri, ya. Diri sendiri dan Tuhan, Bu Okta. Oke, ini Kristen banget sih. Terlalu Kristen nih. Terima kasih Bu Bapak. Yang benar cuman Pak Ezron. Medsos paling tahu diri kita. Ini kok nggak muncul gambarnya nih. Di sini ada gambar nih harusnya hasil penelitian dari Clario. Clario bilang Facebook paling tahu tentang apa makanan kesukaan kita. Kita lagi di mana? Kita lagi berantem apa enggak? Sekarang aja berantem sama suaminya muncul di Facebook kok. Bener kan itu? Medsos paling tahu diri kita. Tuhan Yesus saja ngecek medsos kita kok. Mau tahu nih Bu Okta lagi ngapain, ngecek tuh Bu Okta lagi ngupdate apa gitu loh. Masa sih? Persoalan, ini kok gambarnya nggak muncul ya? Sorry ya, saya coba refresh ya. Kenapa nggak muncul gambarnya? Wah, akhirnya koneksi komputernya saya nih nggak beres. Wah. Oke. Ya, sebetulnya ada gambar. Oke deh. Hanya untuk mengatakan basis pertama adalah love your privacy. Kalau orang desa nggak pernah buka, waduh Bu Yani, memang ada ya, masih ada, tapi statistik bilang gadget gawai yang beredar di Indonesia itu lebih banyak daripada populasi. Populasi kita tuh 270, gadget yang beredar tuh 330 juta. Dan penelitian saya itu kan sampai ujung-ujung ya Bu, sampai ke Talaut sana, di ujung sana, di atas perbatasan dengan Filipina. Ya di sana anak-anak mudanya yang main gadget semuanya. Hanya soal seberapa inilah, ya memang sinyal itu kan lain-lain ya. Betul sih memang ada yang nggak punya, tapi sebagian sudah terjangkau gitu ya. Tapi yang mau saya garis bawahi, permulaan pelayanan kita itu privacy dulu. Karena kita menghormati privasi kita menghormati privasi orang. Wis lagi, Ibu Bapak tolong gambar apa nih? Silakan. Mungkin open mic aja ya, Pak Stefanus, Bu Okta, siapa lagi, Pak Dudi, boleh. Burung makan ikan. Burung makan ikan. ikan. Burung makan ikan, baik. Satu lagi. Itu dua gambar yang terpisah kayaknya Pak Leo. Masa sih? Jadi burung lagi menggantung, ikannya lagi lompat. Bisa gantung kayak gitu ya? Siapa ini? Siapa tadi? Pak Hendra ya? Ya Pak. Pak Hendra ya? Serius banget sih Pak Hendra, ya ampun. Burung lagi fitness Pak. Iya, lagi ngangkat ini ya. Betul. Salah semua. Saya burung cari makan. Salah semua. Yang benar ini, burung yang gagah berani menyelamatkan ikan yang hampir tenggelam. Narasi aja itu Pak Leo. Ya, balik dengan yang kuis pertama ya, itu namanya framing dan itu yang beredar di dunia medsos kita. Ya, ini kan burung ini baru lulus kateksasi nih. Lagi berkobar-kobar. Makanya dia menyelamatkan ikan yang hampir tenggelam. Tapi ya kita ketawa ya, tapi ini kan yang beredar. Framing, sama seperti yang pertama tadi. Dihidrogen monoksida. Wih, apa tuh? Serem amat tuh. Padahal tuh H2O, air. Di framing. Nah, itu dia. Sadar bahwa, jadi kesan tadi dalam survei, benar. Itu memang kesan kita, sebentar, di mana tadi yang bagian, ya, overwhelming, apa ya? Sorry, bukan. Netizen kita. Reaktif, bodoh, tidak sopan, dangkal, dan sebagainya. Nah, itu dia. Hasilnya kayak gini. Framing. Jadi, Ibu Bapak kalau mau sharing sesuatu, ingat ilustrasi. Burung makan ikan. Ya, supaya kita, ada self-censoring. Ibu Bapak saya itu kan sudah 2 tahunan ya, ngonten gitu ya.
ini saya sih nggak banyak sih, follower saya nggak banyak dan nggak gimana-gimana lah. Ini aduh kok hilang ya. Nah, oke. Sudah balik lagi. Saya tuh hati-hati ya. Kemarin tuh kan saya cuma posting tentang tentang salah satu profesor yang saya kagumi lah, Anthony Reid. Dia sejarawan Indonesia, ahli Aceh, ahli Asia Tenggara, baru meninggal. Nah, saya memakai bukunya dia karena penelitian saya tentang komunitas Yahudi Indonesia, begitu ya. Saya ngomong begitu, sebetulnya hanya obituari saja, in memoriam, dan juga tentang novelnya dia gitu. Waduh, jawabannya dari para ini nih serem-serem gitu loh. Jadi keseret nih yang di TikTok khususnya. Itu keseret dengan isu Yahudi. Wah, Yahudi itu memang begini dan begitu dan bukunya tuh salah segala macam. Waduh, udahlah nggak asik banget. Entah kenapa nih gambarnya hilang ya. Ya udahlah, yang penting ini juga ada gambar harusnya. Jadi Ibu Bapak, framing. Mengapa penting sekali kita memahami itu? Soal manfaat banyak banget. Ini saya belajar dari Pendeta Geget ya, tadi GKJ Bogor. Dia TikToker. Dia bilang, dan ini mencerahkan pikiran saya. Saya belum pernah ngajarin karena saya sudah nggak pernah ngisi di gereja saya, nggak pernah ngisi sesinya kateksasi. Dulu saya ngisi tentang Taurat, tentang doa Bapa Kami, gitu-gitulah. Nah itu katanya itu latihan baik sekali, TikTok dan IG Reels itu latihan baik bagi anak-anak pemuda, kaum muda. Khususnya mereka yang punya persoalan dengan komunikasi dan sebagainya. Ini bisa jadi latihan. Jadi banyak sekali untuk pelayanan kita untuk hal-hal semacam ini. Bikinlah podcast ya. Sharing-sharing lah, nggak usah panjang-panjang, sederhana tapi konsisten. Karena di medsos itu yang penting konsisten. Nah, I Declare ini salah satu akun yang saya acungi jempol. Saya ngobrol sebentar dengan Koch Martin namanya yang yang mendirikan akun ini. Itu ternyata yang sangat membantu, bahkan DM-DM-nya itu mereka-mereka yang non-Kristen. Karena isu mental health, kekerasan seksual itu isu yang besar sekali di kalangan anak muda kita. Mereka punya ruang untuk itu. Sementara tadi itu spiritual gap dan curiosity gap tidak mampu diisi oleh struktur, oleh gereja kita, oleh agama lain, itu enggak. Karena tiap kali gitu, banyak doa dong, kamu kurang beriman dong, malah judgement yang dapat. Ya. Penelitian mahasiswi saya di S2 di CRCS UGM itu tentang mental health dan agama, dia bilang memang sekitar 40% dari sekian, dia surveinya lewat X ya, 8 ribuan ini 40%-an itu nggak mau ke agama larinya. Kalau itu tadi validasi diri, curiosity gap, spiritual gap, isu mental, mereka tidak ke agama, mereka nggak nanya pendeta, mereka nggak nanya ustadz, mereka larinya ke minuman, ke narkoba, ke teman sendiri. Jadi mengapa peer circle itu penting sekali? Begitu. Ya, ini nggak ada yang istimewa dari yang ini. Jadi intinya kalau ibu bapak merasa perlu, jalankan. Kalau nggak salah GKI Keranggan juga ada kok ya medsosnya. Jalankan. Nah, cuman ada satu hal yang penting dan ini saya sudah ada contohnya. Memang agak susah sih bikin storytelling karena kan saya memang akademisi dan isu yang saya sampaikan itu isu-isu konsep-konsep begitu dan target saya sebenarnya mahasiswa S1, S2 gitulah. Sebenarnya itu, tapi lalu banyak juga jemaat dan lain-lainnya gitu. Tapi storytelling itu penting banget. Kita bisa, ini format ini dari Pendeta Geget ya. Kita bisa mulai dengan apa yang menjadi kegelisahan, mengapa menjadi kegelisahan, dan apa kata Alkitab, dan lakukan riset. Itu akan membantu kita punya medsos yang mengena. Ya, kita gelisah kenapa anak-anak, dia kan pendeta ya, jadi dia bilang kenapa kaum muda makin habis, makin nggak ada yang datang. Termasuk anak saya itu juga nggak tertarik kalau ditanya kenapa, nggak ada vibe-nya. Gereja itu udah nggak ada vibe-nya lagi gitu. Ya apapun itulah. Ini bisa menjadi. Ini saya punya contoh satu postingan, ini sebetulnya postingan yang sungguh-sungguh tidak sengaja. Saya lagi penelitian di Malang. Malam-malam ngapain ya udahlah, saya punya beberapa materi, ya udahlah saya bicara tentang gambar tangan berdoa. Tahu kali ya? Itu saya kaget sekali. Iya, betul Bu Okta. Seperti itu. Itu kan banyak sekali dan populer sekali.
Orang mengira itu gambar Yesus, tangan Yesus. Ternyata ada cerita di balik itu. Sebetulnya tuh cerita itu nggak benar. Tapi saya waktu saya membaca tafsir Injil Matius, salah satu tokoh teolog Perjanjian Baru yang saya sangat kagumi, saya membaca tulisan dia, lalu dia memberi ilustrasi itu. Nah, ilustrasi itu saya kontenkan. Hanya 2 menit saja. Kisahnya tidak 100% benar. Tokohnya benar, lukisannya benar, tapi kisah di balik itu tuh dibuat-buat, hanya untuk ilustrasi saja. Wah, itu dahsyat sekali. Karena ada kisah dan semua orang bisa relate dengan cerita itu. Sampai hari ini, sampai tadi itu sekitar 670.000 yang nonton. 50 ribuan yang nge-likes. Sekitar 500-an yang komen. Kayak gitu. Itu belum pernah. Saya sampai kaget dan itu buat jomplang. Karena akun saya yang lain, postingan saya yang lain jadi mati gitu loh gara-gara ini. Tapi itulah power of storytelling. Ini contohnya, ini dia. Pernah lihat lukisan tangan kayak lagi berdoa ini? Plot twistnya nyesek banget. Buruan save ya supaya nggak penasaran. Ada sebuah keluarga di Jerman, anaknya 18. Iya 18. Ini mah bukan keluarga ya, ini udah komunitas mini. Ayahnya pengrajin emas, tapi job desk-nya apa saja asal halal dan bisa ngisi panci. Nah, 2 anak paling sulung mereka, Albrecht dan Albert, mereka punya cita-cita. Kita harus jadi seniman, bro. Masalahnya, uang sekolah seni sama aja mimpi yang sempurna. Ayah mereka udah megap-megap ngasih makan 18 mulut. Suatu malam mereka suitan. Yang kalah, kerja rodi di tambang demi biayain yang menang sekolah seni. Kalau udah sukses, gantian. Nah, suit dimulai dan Albert kalah. Dia turun ke tambang. Albrecht sekolah di Nuremberg, belajar melukis. 4 tahun kemudian dia jadi pelukis hits, orderan lukisannya booming, udah kayak influencer zaman Renaissance. Albrecht pun pulang kampung memenuhi janjinya. Dia disambut kayak pahlawan dan ada pesta kecil. Nah, di tengah-tengah pesta dia bilang ke Albert, "Bro, sekarang giliran kamu, aku yang bayarin." Tapi Albert malah terisak. Dia tunjukkan tangan yang udah keriting, jari-jari rusak. 4 tahun ditambang bikin tangannya remuk redam. Plus bonus artritis. "Kak, tangan ini udah gak bisa pegang kuas, tapi aku bangga sama kamu." Albrecht diem, hatinya hancur dan memeluk adiknya sambil menangis. Di keningan malam ia merenung, lalu dia ambil kuas dan melukis. Tangan Albert lagi berdoa. Itulah lukisan Praying Hands yang legend banget. Tapi sebenarnya kisah ini nggak 100% fakta, tapi lukisannya real. Dan Albrecht Dürer, ini nama pelukisnya, memang pelukis top Jerman abad 16. Lifehack hari ini, jangan mau ya diajak suitan, taruhannya masa depan loh. Nggak. Demi melukis masa depanmu, ada yang kerja rodi di masa lalumu. Di perjuanganmu saat ini ada tangan yang berdoa dan kaki bertelut mengiring usahamu. Ya, jadi itu pentingnya storytelling. Banyak sekali yang membutuhkan itu ya. Ini ada contoh lain disinformasi di Alkitab dari kitab Esther ya, tapi mungkin saya skip aja. Ya, jadi ada beberapa hal yang sebagai penutup ya, ini kita penting untuk konten paten dan relevan ya. Konten yang paten dan relevan. Konten itu misalnya yang satu dahulukan, ini kenapa Bashir nih, karena ini materi saya untuk penyuluh agama yang besok di Pematang Siantar itu. Jadi pakai bahasanya Al-Quran ya, Bashir dan Nadzir ya. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Bertampang dan menawang ya, penting sekali ada tampang gitu itu, atau dan tambah storytellingnya ya. Bertampang, menawang, dan storytelling. Penting privasi, nah itu tadi saya sudah ingatkan. Pelayanan kita harus menjaga privasi. Ya, karena sangat mudah, begitu sudah keluar itu udah sulit sekali dikontrol. Saring sebelum sharing, saya kira tahu, mikir sebelum nyinyir, oke. Pesan yang asik, kritik yang menggelitik. Kalau kita mau ngeritik pun juga ini, perlu dengan pertimbangan. Lawan fake dengan fact, lebih baik ada pasal daripada ngasal. Ingat ada undang-undang ITE, ada undang-undang PDP ya, perlindungan data pribadi.
dan juga ada undang-undang PKS ya, kekerasan seksual. Jadi hati-hati sekali ngomongin yang berkaitan dengan tubuh dan sebagainya. Gitu ya. Nah, saya punya 2 ini, silakan di screenshot. Ini saya bisa ketik juga ini nanti kalau pingin nyoba gitu ya. Ini dia, Not So Tomorrow Church, itu untuk membantu kita pelayanan ya. Kalau mau, ini AI bot yang saya buat sini. Kalau memang pingin ada pelatihan lain bagaimana membuat AI bot, ini gampang banget. Setengah jam selesai pelatihannya kalau memang diinginkan. Bisa kita buat, jadi misalkan buatkan kurikulum. Ini persis seperti inilah, persis seperti ChatGPT, cuman bedanya dia terkunci karena kita mengkurasi informasinya. Pelayanan kaum muda. Ini dibuat, harusnya itu detail banget ya. Dari usia berapa sampai berapa laki-laki, berapa perempuan. Bagusnya begitu. Tapi ini saya hanya kasih contoh saja. Seminggu beserta tema dan ayat Alkitabnya. Ya, buat dalam bentuk tabel. Ya ini sederhana banget lah. Sebetulnya ada teknik prompting yang lebih bagus lagi. Ini silakan dipakai ya. Ini gratis, sudah saya buatkan. Kalau nanti mau pingin membuat sendiri juga bisa. Ini juga sama kolaboracik, ini untuk GKI Beringin tadinya, untuk klasis Semarang Barat, tapi bisa juga dipakai untuk kurang lebih sama lah fungsinya. Bedanya ini khusus untuk kolaborasi ya, karena saya memasukkan materi-materi yang terkait dengan kerjasama. Oke, ini sudah jadi ya, semacam itu. Nanti kita tinggal bikinkan supaya lebih. Nah, bedanya dia sudah ada sumbernya. Nah, ini sumbernya. Adoptive Youth Ministry, dia dari Adoptive Youth Ministry semua ya. Local Theology dan seterusnya. Itu yang membedakan dengan ChatGPT. Kalau ChatGPT kan agak liar gitu ya. Dan juga tentu saja ada AI dari LAI, ini juga bagus, ini sudah saya coba. Silakan dipakai untuk soal-soal Alkitab ya. Inilah contoh-contoh bagaimana kita bisa memanfaatkan medsos dan AI untuk pelayanan kita. Nah, semoga GKI Keranggan menjadi ruang pemulihan keluarga dan ruang edukasi digital. Medsos menjadi teman seperjalanan dalam pelayanan kita ya. Ibu Bapak, kakak-kakak sekalian, apapun tantangannya ya, pelayanan kita, minumnya tetap nggak kedengaran. Air Hayat, Pak. Air Hayat. Waduh, Kristen banget nih Pak Hendra nih. Botol sosro. Botol sosro. Apapun tantangan pelayanan kita, minumnya tetap teh kocak. Jangan lupa kocak. Jangan lupa fun. Konten yang relevan. Karena ada fun dalam kehidupan dan ada fun dalam pengharapan. Jangan lupa ya, pengharapan. Terima kasih. Kita kasih applause dulu buat Pak Leo. Wah. Terima kasih. Luar biasa. Yang Hosana diputar dong, Pak Leo, yang Hosana. Oh iya. Yang dicari sama Pak Leo udah datang tuh, Bu Dharma dari tadi dicari udah datang. Itu bikin saya sedih loh, menghayati loh. Kenapa? Sharing dulu. Mana dikaitkan sama Korea lagi? Coba Pak, putar Pak. Aduh, saya mesti nyari nih. Wah. Nggak apa-apa Pak, sambil Bapak nyari. Sharing dulu aja. Kenapa? Ini saya ingin tahu efek dari medsos. Silakan. Kenapa? Kak Stefanus, saya sharing juga Kak Stefanus waktu itu. Coba Kak Stefanus denger nggak? Kak Dharma aja dulu. Ibu Dharma aja, Bu Dharma. Sorry, Ibu Dharma, maaf kok Kak sih. Aduh, maaf Ibu Pendeta. Ya, saya pertama kali ini deh memperhatikan sosial medianya Bapak ya gara-gara Hosana itu. Bagi saya tuh kayak ketika disampaikan itu membuat lebih memahami. Jadi nggak sekedar kan kalau kita prapaskah kan sering Hosana dari Haleluya jadi Hosana kan, tapi karena terlalu biasa dipakai suka walaupun tahu maknanya suka kehilangan maknanya gitu ya, walaupun tahu gitu. Nah, pas dengar Bapak menjelaskan itu terus dikaitkan sama yang drakor yang memang hidupnya berjuang banget,
terus Iya. dia di bagian itu memang menarik banget yang dibilang nih kalau dia lagi kesusahan dan minta tolong berarti dia memang kamu tolong dia lah, berarti dia memang Iya, benar-benar butuh Hosana nanya, pertolongan. iya. Kan. Iya, dan pas di Prapaskah teriakan Hosana itu, jadi kan orang taunya kan mengelu-elukan kan Pak, Iya, iya. dielu-elukan gitu, jadi kayak yang malah kadang-kadang yang Komisi Anak juga kemarin sempat diskusi ya sama teman GSM juga, itu Hosananya itu kayak riang banget gitu loh. Padahal kan itu kan teriakan minta tolong, selamatkanlah dia yang menderita atau tolonglah dia gitu. Jadi kayak kalau kita kan Hosana, Hosana kayak Hosananya itu seneng gitu. Padahal pengharapan gitu kan, maksudnya permohonan permintaan tolong. Jadi walaupun berteriak tapi nuansanya itu bukan kayak haleluya yang puji Tuhan gitu. Itu sih Pak. Terima kasih. Saya sharingkan ya supaya yang lainnya. Ya, saya sharingkan nih. Saya udah dapat nih. Saya sharingkan ceritanya nih. Ungkapan capek jadi strong, udah jatuh ketimpa PHK, hidup ini seperti film horor. Jeritan apa? Hosana. Ini kanal Bible Hype and Vibe ke-9. Follow kalau mau sukses di industri Glow. Beberapa waktu ke depan akan jadi kanal mandiri. Ini kanal unboxing Alkitab, kekristenan, spiritualitas, dan antaragama. Akunnya ini ya. Waktu-waktu ini banyak gereja memasuki Minggu Prapaskah. Minggu besok itu Minggu Palma, merayakan Yesus masuk Yerusalem. Peristiwa ini dicatat di 4 Injil. 3 diantaranya ada kata kunci yang sangat epik. Hosana. Lengkapnya Hosianna. Ini ada kaitan dengan Hari Raya Pondok Tahun dalam Yudaisme yang biasanya ditutup dengan ritual Hosana Rabbah. Dalam liturgi Kristen, lagu-lagu Hosana vibe-nya itu sukacita, uplifting, penghormatan. Tapi tahu nggak, aslinya itu minta tolong. Kayak permohonan ibunya Esu dalam drakor When Life Gives You Tangerines ini ya. 힘들면 그렇게 찾아들 거든. 한 번만 도와주소. Bahkan lebih jelas lagi, jeritan minta tolong bangsa Israel dalam perbudakan Mesir yang digambarkan film Prince of Egypt. Hosiana itu dari kata kerja Yasha, menyelamatkan. Ini akar kata Yeshua, Yoshua, Hosea, dan kata interjeksi na. Interjeksi atau Yusuf itu adalah ungkapan pendek emosional. Jadi Hosiana atau Hoshana itu jeritan minta tolong orang-orang yang mentok. Rujukannya itu dari Mazmur 118 ayat 25 ya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ana Adonai Hosiana. Tuhanku, berilah kiranya kesejahteraan. Ana Adonai Hitslikanna. Ini ada kaitan ya, Hosiana dan kesejahteraan. Maka dalam Injil kata ini maknanya ganda, double entendre. Sukacita menyambut Mesias, sekaligus jeritan penderitaan di bawah kolonial Romawi dan kaki tangannya ya. Minta tolong Tuhan di masa krisis saat ini berarti saling menolong di antara kita. Ini ada tulisan pendek saya yang bisa dibaca kurang dari 5 menit soal Hosana. Silakan unduh di QR code ini atau tautan di caption. Jadi, Hosana adalah undangan kita saling dukung, bukan saling telikung. Respon Hosiana itu bukan saja tepuk tangan, tapi juga tangan terulur karena ada banyak Hosana di sekitar kita. Oke, jadi itu tadi. Oke, terima kasih Bu Dharma untuk sharingnya. Thank you Pak Leo. Ya, saya juga sempat lihat yang Hosana itu karena saya ingat tahun lalu saya pas PGSM, persiapan guru sekolah mingguan, saya kayak kebagian ngajar kelas Yordan, kelas-kelas kecil gitu. Terus kita bahas tentang Hosana dan saya bilang Hosana tuh teriakan minta oh God save us loh gitu loh. Jadi dan pas lihat konten Bapak tuh saya jadi wow gitu ya, lebih menyadarkan lagi lah
Thank you Pak Leo, banyak, saya pikir banyak komen-komen yang inspiratif dari teman-teman semua, kolaboratif gitu semua. Kita foto dulu ya, biasanya kalau Zoom tuh ada foto bersamanya. Habis itu saya yakin teman-teman akan bertanya nih. Dan saya berharap kita langsung aja interaktif gitu ya, langsung ngomong juga nggak apa-apa. Pertanyaan Pak Dudi juga bagus juga, langsung disampaikan nggak apa-apa. Oke, kita foto dulu. Boleh dibantu Kak Okta? Oke, boleh buka semua Oke. kameranya. Kita mau foto bersama, berikan senyuman ataupun respon yang terbaik. Kita foto lembar yang pertama ya, halaman cekrek. Keren. Oke, yang kedua, kita nggak tahu kita lagi ada di halaman yang keberapa. Kasih senyum yang terbaik. Satu, Kak Cici tuh ada love-nya, ada keren. satu, dua, cekrek. Oke, sip. Oke, sip. Kita masih punya waktu untuk tanya jawab, untuk berdiskusi Q&A. Pak Dudi, silakan, boleh Pak Dudi. Kalau mau menyampaikan langsung to the point Pak, biar jadi berkat buat kita semua. Silakan. Oke, terima kasih Pak Step. Pak Leonard, saya izin menanyakan tadi slide yang Bapak sampaikan itu mengenai penginjilan yang relevan ya Pak, FN, dan mengenai nilai Kronos serta Kairos. Ya, itu berarti yang saya tangkap adalah media medsos ini kalau di lingkungan gereja itu juga bisa dipakai untuk sebagai misi panggilan dan pengutusan gereja untuk orang-orang gereja keluar, dan juga sebagai wadah diskusi untuk semacam small group. Ya, di situ di small group itu intinya juga adalah sebagai sarana untuk tumbuh bersama dalam mempelajari firman Tuhan. Nah, dan di sini kalau melihat tadi yang Bapak sebutkan dalam survei kondisi netizen Indonesia yang tidak bisa dipungkiri bahwa itu kita ada di situ salah satunya. Nah, apakah Bapak sepakat bahwa untuk suatu wadah small group yang online itu diperlukan aturan yang baku, yang antara lain adalah di situ disepakati bahwa harus ada saling apresiatif terhadap apa yang disampaikan, dan itu tujuannya hanya untuk adalah sebagai sarana membangun jemaatnya. Begitu Pak. Mohon konfirmasinya. Ya, terima kasih. Ya, saya sepakat dengan Pak Dudi untuk bahwa itu menjadi salah satu ya, kalau saya tidak salah tangkap dari pesannya Pak Dudi, itu memang menjadi bagian dari pelayanan. Mungkin saya tarik sedikit lagi Bapak, jadi media sosial itu bukan satu-satunya pelayanan ya. Cuman karena kan memang ada banyak orang yang tidak bisa apalagi sekarang itu kan ibadah di YouTube itu kan salah satu opsi ya. Perdebatan itu mungkin masih ada juga di banyak orang. Saya beberapa kali diundang, 2-3 kali diundang untuk mengatasi perbedaan karena ada jemaat yang nggak mau, kan ini udah selesai pandemi, udahlah kita tutup tuh semua kanal-kanal YouTube-nya itu. Mengapa surveinya itu saya nanya umur, karena itu menyangkut persepsi soal itu juga. Tapi juga ada yang ingin ya sudah, ini kita bagian dari menjangkau, dan memang sudah mulai bergeser pola berjemaat. Ada sebagian jemaat yang jarang lagi ke gereja secara fisik gitu ya, termasuk saya sebenarnya. Saya itu lebih banyak di YouTube karena kan gereja saya itu di Adisiyuto tuh jauh dari saya. Saya kan tinggalnya di Umbul Harjo di bagian selatan kota. Jadi selalu harus menghabiskan waktu dengan macetnya ke sana. Sehingga kalau saya dinas aja baru saya di sana lagi khotbah atau lagi pelayanan kaum muda baru ke gereja. Nah, itu kita jadikan bagian dari itu. Jadi sebagian awal dari yang Pak Dudi sampaikan saya sepakat sekali ya, itu menjadi bagian. Nah, tinggal soal pengaturan, ini tantangan yang sampai hari ini itu belum bisa diatasi negara manapun, tidak saja Indonesia. Karena begitu bayangin ya, pengguna WhatsApp itu kan sekitar 2 miliar orang.
Facebook followernya pengguna Facebook mungkin sekitar 2, dan Indonesia termasuk yang paling tinggi pengguna Facebook dan WhatsApp. IG juga begitulah, ratusan juta sampai miliar. Jadi kita nggak mungkin atau sangat sulit lah untuk mengelola. Mengapa tadi yang saya garis bawah itu bukan mengaturnya ya Pak Dudi? Karena ya mungkin tugasnya pemerintah. Di slide saya yang terakhir itu saya garis bawahi ini. Jadi yang ketujuh adalah lebih baik ada pasal daripada spiritualitas pasal. dan antaragama. Akun ini ya. Waktu-waktu ini banyak gereja memasuki Minggu Prapaskah. Sorry. Nah, ini kelihatan ya Pak ya. Jadi di saran yang ketujuh itu adalah lebih baik ada pasal daripada ngasal. Nah, ini yang saya maksud tuh undang-undang, pengaturan ini. Meskipun tentu saja tidak spesifik urusan gereja ya. Ini kan untuk umum, tetapi penting memperhatikan hati-hati bahwa ada undang-undang ITE dan undang-undang PDP ya, perlindungan data pribadi. Nah, semacam itu. Sementara yang saya endorse adalah ini, punya kemampuan untuk mengelola pelayanan medsos kita. Itu yang mungkin saya perlu garis bawahi ya, daripada mengatur, dari kata mengatur tadi ya, karena amat sulit. Termasuk jemaat kita sendiri, termasuk postingan-postingan saya itu kan beberapa itu kan diserang gitu ya. Salah satu postingan saya yang paling diserang itu adalah tapi itu bukan di Instagram tapi di Threads. Threads itu kan cabangnya dari Instagram. Threads itu kayak Twitter X-nya tapi punyanya Meta gitu. Saya itu bilang waktu Paskah, perbedaan antara Katolik dan Protestan itu, kalau Protestan itu salibnya tidak ada korpus, tidak ada Yesusnya, kalau Katolik ada. Tapi yang kedua saya bilang di zaman dulu, saya garis bawahi loh, di zaman dulu, tapi masih diserang juga. Perbedaannya adalah pada Thomas, versi Protestan, sebagian, itu pun hanya sebagian, dan saya garis bawahi kata sebagian, tidak semua teolog Protestan. Sebagian orang Protestan itu bilang, Thomas begitu dibilang, Yesus bilang, kamu cucukkan jarimu ke luka saya, Thomas tidak melakukannya. Dia langsung percaya saat itu juga. Tapi Katolik sampai hari ini kan percaya bahwa Thomas tuh betul-betul nyucukin jarinya ke lambung Yesus. Itu tuh luar biasa diserangnya sama kelompok Katolik, khususnya Katolik. Sebetulnya nggak hanya Katolik. Saya duga ya, saya kan nggak bisa lihat, cuman saya duga ini mereka yang memang dasar Protestan itu bukan Kristen, kayak gitu loh diserang. Nah, itu yang mengapa lalu saya menyarankan untuk ini konten yang paten dan relevan, tetapi yaitu saring sebelum sharing, mikir sebelum nyinyir, pesan yang asik, kritik yang menggelitik, dan kayak gitulah. Mengapa saya mengupayakan gayanya itu gaya yang fun itu bukan funny ya Ibu Bapak ya, beda fun sama funny ya. Fun itu tuh connect, maksudnya relate, seperti yang tadi pertanyaan saya, mengisi curiosity gap, rasa ingin tahu, memberi gratifikasi pada pengetahuan. Nah, itu yang dimaksud dengan fun di sini. Tapi begitu ya Pak Dudi, jadi mungkin soal ngaturnya memang tantangan besar sekali. Bahkan kalaupun itu terjadi di jemaat kita itu amat sangat sulit. Ya. Tapi yang kita bisa upayakan adalah mendidik kita semua. Ingat, pemuritan itu menjadikan murid itu adalah pembelajar, supaya kita tuh menjadi lebih sopan, fokus, dan semacam itu. Kira-kira begitu Pak Dudi, semoga bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak Leo. Thank you Pak. Thank you juga pertanyaannya Pak Dudi. Pak, ini ada pertanyaan dan juga mungkin connect dengan tadi Bapak bilang soal pembelajar. Saya coba hubungkan pertanyaannya Kak Catherine Bangun dengan nanti pertanyaan saya coba combine. Kan memang ketika kami diskusi soal topik ini, sosmed ini, ternyata ada orang yang anggaplah mungkin remaja atau apapun usianya, dia dibangun imannya lewat sosmed. Tetapi ada juga yang melihat sosmed, kemudian imannya jadi goyah gitu. Nah, tergantung memangnya apa yang dia lihat. Tetapi gimana caranya supaya kita
kan tadi Bapak bilang kan sudah manunggaling kawulo Lan Mayantara. Iya Ya. kan sudah nggak bisa apa-apa udah pasti. Tapi Ya. gimana supaya jangan ke arah goyahnya tapi ke arah makin kokohnya? Apa yang harus dilakukan? Silakan Pak. Ya. Ini tantangan ini saya lihat di sini ya. Kalau saya ke kiri itu maksudnya lihat layar ya, bukan cuek. Saya minta maaf kalau layar saya untuk pertanyaan itu di sebelah kiri. Pak, bagaimana cara memilih? Oke. Ini tantangan yang lain ya Pak Stefanus dan Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Karena kalau untuk dengan anak muda agak berbeda, bukan agak berbeda, memang berbeda responnya. Goyah dan kokoh itu kan bahasa saya, baby boomers. Ya. Tapi saya coba ringkaskan. Tapi kalau memang ingin kita bisa buat diskusi yang terpisah tentang itu, saya bisa sharing. Saya sama sekali tidak punya solusi 100% karena itu harus digumuli bersama terus. Ibu Bapak, bedanya baby boomers yang saya ini, mungkin juga beberapa dari Ibu Bapak di ruangan ini, saya itu kan lahir tahun 60-an ya. Itu dengan baby zoomers, yaitu milenial muda itu 25 sampai 35 tahun, 18 sampai 25 sampai 23 tahun lah. Itu macam-macam perbedaan, ada perbedaan rentang waktu ya, tergantung teorinya, tapi kira-kira segitu. Perbedaannya tuh banyak sekali. Satu, saya dan Ibu Bapak yang seumuran dengan saya tuh kita tuh hierarkis, top down, komando satu arah gitu ya. Pendeta bilang apa, orang tua bilang apa, guru bilang apa, aparat bilang apa, pemerintah bilang apa, gereja bilang apa. Kita mau menyimpang kayak mantan menteri menteri kelautan Bu Susi, dia itu pemberontak dari zaman dulu. Itu kita langsung anggap, oh ini anak bandel ini, ngaco nih. Karena kita berpikirnya hierarkis. Sementara anak-anak kita ini yang baby zoomers itu heterarkis. Jadi bahasa kita yang kokoh dan goyah itu bahasa yang hierarkis. Mereka heterarkis. Salah satu ciri itu ada di konten saya juga. Anak-anak baby zoomers itu berpikirnya itu abduktif. Kalau kita berpikirnya entah deduktif atau induktif. Ya. Gini, sederhana saja. Saya lemparkan pertanyaan, tolong dijawab. Kalau Ibu Bapak ke sebuah toko, apakah sudah ada di otak mau beli apa atau ada daftar belanjaannya? Ada. Yang lainnya ada. Oke. Ada. Enggak. Kadang ada, kadang enggak. Kadang ada, kadang enggak. Oke. Tapi adalah ya, ada planning ya. Oke. Anak-anak sekarang tidak. Masuk tuh karena menarik. Main masuk aja, nanti ide dan keinginan membelinya setelah ada di dalam. Itu abduktif. Abduktif itu minat tumbuh bersama proses. Kalau zaman kita sudah disiapkan semuanya. Ya. Dan belum tentu impulsif, benar Kak Dharma. Karena mereka begitu, mereka dibangun, sebetulnya mereka dibangun dari impulsi-impulsi semacam itu. Apalagi dibesarkan oleh medsos. Medsos itu kan hanya selisih 2 menit sudah konteksnya beda banget gitu loh. Kalau kita scroll itu kan beda banget, mulai dari gosip ini sampai ke, saya ini kan kalau saya tidak percaya pada bintang gitu ya, zodiak gitu, tetapi kan kalau di zodiak kan saya itu kan Scorpio. Nah itu muncul terus itu Scorpio itu. Nanti tiba-tiba film, karena saya penggemar film, lalu muncul film. Dan seterusnya, waktu saya selesai nonton Tangerine itu, live itu memberi kita itu Tangerine, jeruk yang asem dan sebagainya itu muncul penggalan-penggalan itu di TikTok saya gitu. Nah, anak-anak kita itu baby zoomer seperti itu. Sehingga istilah kokoh dan goyah itu istilah kita, Pak Stefanus. Tadi saya sudah menunjukkan salah satu cuplikan video yang saya buat dari Vio. Itu untuk kemarin untuk GKI Ngupasan tentang anak-anak Gen Z. Itu dari penelitian saya, ada bukunya, sudah ada diterbitkan hasil penelitian. Anak-anak itu dalam hal keagamaan mereka sangat fleksibel.
Sehingga istilah goyah dan kokoh itu mereka nanya-nanya apaan nih? Apa maksud lo gitu, kira-kira gitu ya. Sehingga kalaupun mau itu yang menjadi keprihatinan kita, tadi kan saya bilang kalau mau konten kita harus punya keprihatinan, maka kita menggunakan bahasa mereka. Mereka tidak menggunakan istilah goyah dan apa gitu. Istilahnya tuh baperan, kena mental, nggak relate, nggak ada vibe-nya, gitu-gitulah. Ya, apalagi kan Kerangga ini deket-deket sama Jaksel nih. Nah, itu yang kita gunakan. Meskipun dalam hati kita, aduh gimana nih gitu ya. Termasuk juga soal pacaran. Pacaran beda agama itu sangat umum terjadi di Gen Z. Karena mereka adalah generasi yang paling dalam sejarah manusia, paling multikultural dan paling omnikultural. Omnikultural itu lahir dari keluarga yang beda kayak saya. Papi saya Chinese, mami saya Ambon gitu. Itu generasi sekarang tuh paling begitu. Generasi angkatan saya yang lahir dengan saya belum, kita masih kurang lebih ya Jawa-Jawa, Batak-Batak gitulah. Ya sudah mulai omnikultural. Dan juga lahir dari keluarga yang mungkin agamanya berbeda, orang tuanya atau salah satu dari mereka pernah agama yang berbeda gitu. Itu konteks kita. Sehingga bahasa kita memang harus diolah lagi. Nah, ke pertanyaannya Ibu Catherine sama Pak Stefanus, bagaimana memilah informasi dan saring? Latihan. Tadi ya, saya sharing sekali lagi ya. Ini kalau di training beneran tuh akan ada contoh-contohnya. Tapi kurang lebih aturannya begini. Saya biasanya kasih contoh ya. Yang bagian yang mikir sebelum nyinyir tuh ada contoh kasus bagaimana membedakan itu nyinyir, bagaimana itu malinformasi, faktanya benar tapi dipelintir supaya jadi itu kayak tadi itu. Faktanya benar, burung makan ikan, itu fakta. Tapi waktu disajikan tuh dipelintir ya. Burung yang gagah berani berusaha menyelamatkan ikan yang hampir tenggelam. Itu ilustrasi, tapi sebetulnya banyak sekali contohnya. Saya punya beberapa contoh, khususnya zamannya pertarungannya Anies dan Ahok. Ya, itu banyak sekali contoh yang kita bisa pakai. Jadi itu ada latihannya, Ibu. Pokoknya sebetulnya tadi itu sih paling sederhana lah, begitu mau ngonten, periksa lagi apakah ini nanti berguna bagi orang, akan membahayakan, dan seterusnya. Nah, kalau informasi yang kesaring tuh ada beberapa guidance ya. Misalnya gini, kalau berita itu, sekarang ini banyak banget Ibu Bapak di TikTok pakai AI yang bilang misalnya fans wakil presiden Amerika JD Vance itu menyerang Trump, lalu ada videonya gitu ya, padahal itu AI. Lalu gimana kita mau tahu ini beneran apa enggak? Berita-berita semacam itu biasanya tidak muncul di media online mainstream, tidak muncul di Kompas, Republika, Media Indonesia dan sebagainya. Itu biasanya tidak muncul. Itu hampir kemungkinan 80-90% hoax. Kedua adalah ada Mavindo, itu ada medianya. Kalau pelatihan saya yang lebih lengkap, misalnya untuk penyuluh agama, itu saya kasih listnya dari link. Untuk mengatasi pinjol itu ada, judol juga ada linknya, yang di situ ada materi banyak banget bagaimana menghadapi, mengelola keuangan Anda, hati-hati dengan pinjol dan judol, karena pinjol dan judol itu isu yang besar banget di kalangan Gen Z, dan semacam itu. Bagaimana mereka mengajar memilah? Dimulai dengan berpikir kritis ya. Itu juga perlu dilatih. Tadi saran saya untuk ini, jadikan gereja kita itu sebagai ruang ini. Keluarga dan gereja sebagai support system. Ya, saya tidak bisa jadi contoh buat semua orang ya, tapi karena saya pelatihan begini, maka anak-anak saya itu hampir tidak punya wajah di medsos. Mereka nggak pernah ngonten. Hanya menikmati saja. Itu salah satu akibat karena saya tunjukin filmnya, segala macam. Nah, saya sih berharap keluarga-keluarga kita juga menjadi ruang semacam itu. Khususnya untuk generasi alpha ya, Ibu Bapak. Gen Z ini kan sudah mulai keluar dari rumah nih. Jadi udah agak susah harus ada teknik yang lain lah. Kira-kira begitu sih sementara.
kalau memang ini Ibu Bapak, Bu Katrin dan Pak Stefanus. Keren Pak, thank you. Wow, ini memicu, men-trigger pemikiran-pemikiran untuk mikir gimana nih nerapinnya nih gitu kan. Ya, ya. Asik Pak, asik. Teman-teman, Bapak Ibu silakan yang mau angkat tangan, mau tanya silakan. Boleh. Silakan. Ada yang mau tanya lagi sambil teman-teman kelihatannya mau bertanya tapi masih lagi mikir-mikir. Pak, saya jadi mikir gini ya, kalau kita manunggaling kawulo, nah catatan saya Lan Mayantara. Pas kawulo dia stop mulu. Biasanya manunggaling kawulo Gusti Teosis kan, ini Mayantara. Teosis, wih Teosis. keren banget Teosis. Nah kalau kita manunggaling kawulo Mayantara, hati-hati loh itu Teosis itu. Oh, saya penggemar Teosis Pak, keselamatan bagi saya itu Teosis. Wah bahaya banget itu, wah ini perlu bahaya, ya? ini. Perlu di pengembalaan khusus. Siasat gereja ya saya, siasat gereja. Nah, bisa jadi Pak, gereja yang dulunya activity, building, dan cash, sekarang jadi follower, like, dan viewer gitu. Dari ABC jadi FLV. Kira-kira ada kemungkinan gitu nggak Pak jadinya? Arahnya gereja ya, arah pelayanan. Jadi kalau biasanya komisi remaja bikin konten, pokoknya yang penting tuh ada followernya, banyak like-nya, dan banyak viewernya kan gitu. Ada kemungkinan ke sana nggak kira-kira? Silakan Pak. Ya, kita menghadapi dunia yang sangat menantang ya Ibu Bapak sekalian, yaitu mengapa saya menggarisbawahi Kronos dan Kairos ya. Kairos kita itu makin sempit ya. Bahkan ini saya kira bukan hal yang baru ya. Bahkan keluarga aja kalau pergi makan aja, bahkan di rumah sendiri ya. Kalau cuma kan saya nggak bisa ngecek ya. Yang saya pasti perhatikan tuh kan kalau makan suami langsung buka HP, istri langsung buka HP, anak buka HP. Padahal itu sudah berpeluang menjadi Kairos loh itu. Berubah menjadi Kronos, FOMO. Padahal harusnya itu JOMO. Tahu ya JOMO ya? Joy of missing out. Kalau di tempat keluarga saya sudah jelas di ruang makan nggak ada HP. Kecuali kita lagi mau demoin, mau nunjukin bareng, mau diskusi bareng, yang ada di materinya ada di HP. Oke. Tapi selebihnya tidak. HP tidak dibawa ke kamar. Ya, cuman sekarang ya susah lah. Anak-anak saya kan sudah punya kos-kosan sendiri ya, pasti di sebelahnya HP. Tapi kalau di rumah kami sendiri nggak bisa. Ya. Nah, kondisi semacam itu menyebabkan kita harus menggunakan segala cara. Jadi kalau saya, Pak Stefanus dan Ibu Bapak sekalian, kakak-kakak, saya tidak membuat either or. Gereja harus begini, gereja yang benar tuh harus ketemu semua. Enggak juga. Zaman belum ada pandemi emangnya gitu, enggak juga tuh. Orang kalau datang mau cuma dengerin khotbah, begitu persembahan langsung ngacir ya ngacir aja. Itu belum pandemi loh. Belum ada YouTube-YouTubean. Belum ada streaming-streamingan. Nggak benar itu bahwa pandemi menyebabkan orang lalu, itu kan kerinduan, nostalgia saja. Tapi tidak. Kairos dan Kronos sekali lagi tidak ditentukan oleh teknologi apa yang kita pakai. Tergantung dari kemauan kita. Tidak ada di teknologi digital, kita bisa lebih kejam daripada justru menggunakan teknologi digital. Jadi, itu ya. Nah, sementara waktu kita sangat sempit. Ada tulisan saya yang lain yang saya bilang, kita tuh hidup di era yang reflektif, bukan refleksif, bukan reflektif. Contoh dari reflektif adalah kita punya ruang kayak gini, ngobrol, kata bareng gitu ya, kairos gitu lah. Tapi yang terjadi sekarang kan kita lebih banyak di dunia refleksif. Contoh refleksif adalah belum selesai nonton udah like, nggak like. Belum selesai baca ini langsung ngamuk gitu loh. Gimana ini nggak bener langsung. Itu refleksif, kayak orang yang dipukul langsung bales. Itu refleksif. Dunia kita begitu. Artinya pelayanan kita harus segala arah. Medsos hanya salah satu. Wah, medsos itu kan waktunya cuma 2 menit ya. Kenapa postingan saya itu kan cuma 2,5 menit, 3 menit maksimal. Wah, itu mau dapat apa? Ya, saya usahakan dalam 2,5 menit itu ada sesuatu yang nyantol, relate,
Ya, kayak tadi saya berhasil loh, ini pendeta Dharma aja sampai kayak gitu tuh berhasil banget tuh saya tuh. Kenapa? Karena relate. Dan dia tidak berdiri sendiri. Orang harus tahu life give us tangerine. Life give you tangerine ya. Harus nonton itu. Saya tuh nonton itu nangis loh, sama nontonnya sama Mimi ya. Kami peluk-pelukan. Saya nonton Koreanya karena Bapak justru. Oh gitu. Saya cari. Oh. Terus nangis ya? Atau karena tegar gitu ya, nggak nangis. Kalau saya nangis beneran, nangis habis nangis gitu. Dan bagian itu yang paling bikin saya nangis. Saya nyeritain itu aja udah pengen nangis gitu loh. Karena itu mencerminkan banyak sekali pergumulan orang. Nah jadi menurut saya kita pakai semua kanal yang ada. Tidak usah terlalu diperdebatkan. Karena sadarlah Rasul Paulus hanya butuh momen sekejap untuk langsung berbalik seluruh dunianya. Orang yang tadinya sangat gigih menyerang orang-orang Nasrani ya, bahasanya Kisah Para Rasul kan Kristianois, bahasa Yunaninya itu hanya momennya sekejap saja. Ya. Jadi pakailah segala cara. Menurut saya begitu. Memang setelah itu selalu harus ada jika misalnya kayak I Declare yang diceritakan oleh Ko Martin tadi itu, ada orang yang lalu ingin lebih lanjut, nah itu kita sudah menyiapkan tadi support sistemnya. Ya, saya share lagi nih. Kata support system itu sangat saya suka karena saya pakai untuk kelas saya, untuk sharing-sharing semacam ini, untuk pelatihan itu saya bilang jadilah support system karena itu sangat dibutuhkan dunia saat ini. Anak muda yang nggak punya teman untuk ngobrol, untuk curhat, untuk wah koneksinya kayaknya nggak connect nih yang sebelah laptop. Kayaknya nggak usah aja ya di saya. Oh kelihatan muncul. Muncul Pak. Oke. Ya oke, balik lagi. Ya jadi begitu Pak Stefanus, mungkin sebaiknya kita semampu kita lah. Cuman begini, mungkin ada hal yang perlu digarisbawahi. Ada satu tulisan saya pendek banget, jadi silakan nanti cari di akademia.edu saya. Silakan di link yang tadi sudah saya sharekan ke Pak Stefanus, link tree saya itu ada publikasi, ada satu saya tulis khusus untuk GKI Diponegoro waktu ulang tahun ke-75 atau 76. Saya bilang gereja cannot be so tomorrow. Gereja nggak mungkin canggih banget. Karena dia harus merangkul semua kairos dan kronos, semua jenis temporalitas. Ada yang senior banget, yang waktunya harus sabar, harus telaten gitu ya. Orang-orang yang telatan dan harus dilayani secara telaten. Ada yang bergegas dan gampang ngegas. Semua harus dilayani. Jadi ya jangan dikontradiksikan. Oh YouTube tuh nggak marem ya, bagi sebagian nggak cocok. Tapi bagi yang lain sangat membantu, sangat membuat saya selalu bisa beribadah gitu loh. Nah jadi mungkin begitu sih Pak. Kita pakai semua kanal. Thank you Pak Leo. Nanti nggak tahu Bu Dharma kayaknya masih nyetir, tapi nanti kita Enggak, akan udah nyampe rumah Kak. Saya mau udah nyampe rumah. Oke. Ya mau Kita mau sharing. cuman punya waktu 4 menit. Mungkin kalau Bu Dharma sudah di rumah, boleh kalau mau share, saya kasih waktu 2 menit. Setelah itu Bu Dharma boleh tutup dalam saya mau kasih kesempatan Pak Leo juga untuk closing statement soalnya supaya kita biasanya yang doa Pak Leo loh. Oh gitu ya? Iya kan kita Tapi saya kira aturannya pendeta nggak boleh nanya loh kayaknya. Iya. Enggak Pak, Oke, Bu, nanya 1 menit Bu, 1 menit Bu, supaya kita punya jam 9 kita tutup. Iya oke. Jadi saya lagi baca buku ini Pak, yang dokumen WCC. Gereja menuju sebuah visi bersama yang diterjemahkan oleh Pak Yoas. Dokumen WCC ini bicara tentang gereja yang harus menggumuli gitu ya, bersama pemahamannya tentang gereja dan misinya di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan terus berubah dengan cepat. Nah, kenapa saya ingin sharing? Karena
relate banget nih Pak dengan apa yang dituliskan oleh Dewan Gereja Sedunia yang diterjemahkan ini. Terkait juga dengan yang Pak Dudi tadi katakan. Saya setuju bahwa tadi Pak Leo dan Pak Dudi sepakat bahwa ini adalah pengutusan dalam bentuk yang baru ya. Di sini saya bacain aja, cuma 4 baris. Aspek yang menentukan dari kehidupan gereja adalah menjadi sebuah komunitas yang mendengarkan dan mewartakan firman Allah. Gereja memperoleh kehidupan dari Injil, karena gereja itu ciptaan Injil gitu ya, dan senantiasa menemukan secara baru arah perjalanannya. Jadi saya pikir yang tadi disaringkan Pak Leo, walaupun itu menakutkan sebenarnya begitu udah terjun ke publik, bagi saya sih menakutkan kalau nggak siap. Tapi tadi yang disampaikan saring dulu dan ini jadi ada filter-filternya itu menenangkan. Dan itu jadi hal yang mengingatkan bahwa ya memang gereja harus menuju sebuah cara baru untuk menjangkau banyak jiwa gitu sih. Relate ya Pak dengan yang lagi saya mau tuntaskan. Baru ditulis 2024, jadi masih baru Kak Steph. Ya, terima Gitu. kasih banget. Makasih Pak untuk Thank you. sesinya juga Bara. Thank you Bu Dharma, relevan dengan apa yang sedang kita bahas juga. Silakan Pak Leo boleh closing statement dan sekaligus Pak Leo yang tutup dalam doa tadi karena Bu Dharma bilang katanya Pak Leo yang Sebetulnya tadi tuh di slide-nya udah ada tuh closing statement-nya. Apapun tantangan pergumulan kita, minumnya tetap teh kocak ya, jangan lupa kocak, jangan lupa fun. Pelayanan kita harus relevan. Tadi cara baru yang disampaikan dari WCC, karena kita percaya dalam Kristus ada pengharapan. Itu saja saya kira. Jangan lupa ada pengharapan ya. Oke, mari Ibu Bapak, saya tutup yang sebelah sini karena koneksinya udah gak bagus ini. Ya, mari kita tutup dalam doa untuk meresapi apa yang, untuk memberikan waktu bagi kita, kairos bagi kita sendiri, mencerna apa yang sudah kita gumuli bersama-sama malam ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa selalu ada kesempatan yang Allah tawarkan kepada kami semua untuk menjadi pembelajar, untuk melihat hidup ini bukan jalan begitu saja dan mengalir begitu saja, tetapi hidup ini diolah supaya ada tujuan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ada keyakinan bahwa hidup ini bagian dari penyelenggaraan ilahi dan kami adalah bagian dari penyelenggaraan ilahi itu. Tuhan, apa yang kami sudah dengarkan, apa yang sudah kami percakapkan malam hari ini, kiranya kami resapi dan kami menyediakan waktu untuk meresapi semua itu, supaya pelayanan kami menjadi lebih bermutu, lebih mengena, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, berkati GKI Kranggan dengan segala pelayanannya, dengan segala pergumulannya, dengan segala tantangannya. Kami percaya Allah senantiasa beserta dengan kami semua, khususnya bagi anak-anak-Mu yang adalah pembelajar-pembelajar seumur hidup. Demi Kristus kami serahkan seluruh pergumulan kami. Amin. Terima kasih. Amin. Makasih Pak Leo. Terima kasih Pak Leo.